jangan tantrum Yasin dong. Masa 14. berhadapan sama perempuan kayak saya aja Bang takut? Oh Ya. enggak. Oke, kita buka Lu Yasin lebih tua 14 dari gua ya. loh sebenarnya. Gua sebenarnya lu kan Masa ya. iya, Umur berapa? harusnya lu nggak usah lu tanya umur. Maksudnya gini loh, menghadapi perempuan kayak gue, harusnya lu tuh nggak usah tantrum takut gitu, biasa aja. Oh enggak. Ya kan? Justru Islam yang Itu takut tadi. kalau bahas Muhammad. Oh Kamu enggak, takut kita nggak pernah kalau takut. bahas Muhammad? Enggak, kita bahas gimana Paulus sama Nabi Muhammad. Kita bahas Nabi palsu nih. Mau? Tapi kita selesaikan siapa saksi Tuhan ya. Akhlak dan moral ya. Oke, kita bahas moralitas Nabi ya. Oke, mantap. Oke. Sekarang kita bahas Yasin 13 berapa? Yasin nomor Yasin 14. 14. Ya. Oke, mana nama Paulus di sini coba? Jangan lari-lari dong pembahasan ini. Stagnan apa? Jadi yang tadi saksi itu udah selesai. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, mana nih nama Paulus nih? Ada? Ya, siapa yang diutus dan siapa yang mengutus? Di sini nggak ada nama. Kok nama nambahin firman orangnya Islam orang Islam? Iya, makanya gini. Bentar. Lah, ini kok gimana sih orang dulu, Kristen ini karena penipu ya? Sabar, di dalam Yasin katanya enggak, gua nggak suka sama penipu. Bilang di dalam Yasin ada nama Paulus nih. Jadi Uni percaya nggak Quran itu menjelaskan segala sesuatu, Uni? Oh, percaya dong. Jangan lari-lari dulu dong. Coba jelaskan siapa yang diutus dan siapa yang mengutus. Bisa nggak? Di situ tidak dijelaskan siapa yang diutus. Oh, berarti Quran bukan menjelaskan segala sesuatu. Iya, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah untuk dijelaskan, bukan menjelaskan apa yang lu inginkan. Berarti Quran bukan penjelas dong. Iya. Al-Quran menjelaskan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang lu inginkan. Satu. Sekarang diam dulu. Jangan tantrum dong. Loh, kan zalikal kitabul la raiba fihi, dalil mutakin. Zalikal kitabul la raiba fihi, dalil mutakin. Hudan untuk inilah kitab suci, petunjuk bagi orang bertakwa. Yang orang bertakwa itu bukan Allah. Jadi bukan. Di Hud ayat 1 kan? Kok Hud ayat 1 sok tahu nih orang Kristen nih, dibacain surah Al-Baqarah ayat kedua malah sok tahu. Dengar dulu, kita belum selesai saksi tentang Tuhan. Gua mau nanya, tadi lu bilang kan kitab Lukas nih, gua tuh tunjuk nih. Nih ya, katanya lu saksi kan? Ya, kenapa diskusi itu jangan kabur-kabur. Ya lu soalnya cerewet lebih parah daripada cewek. Masa lu di koma gue lu ngejajah? Jadi gua kan ngikutin gantian kalau ngomong. Nggak ngikutin alur, lu tuh kabur-kabur. Diam dulu nih, kita bahasin. Kita belum selesai lu bahas ini. Malu ya bahas tentang Tuhan lu. Gimana sih? Enggak, gua bangga kalau lu bahas Tuhan gua. Ya udah kita bahas Tuhan lu. Ya udah kalau enggak bahas Tuhan lu. Lukas 2 nomor 11 nih. Ya. Mari kita bahas teman-teman ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, ya kan? Nah, sekarang gua tanya, yang memvalidasi bahwa ini malaikat bukan iblis siapa? Karena malaikat yang bernama Gabriel kok jawabannya itu karena nama yang ditanya kok karena Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Iya, ini kan ada dalilnya juga. Ada dalil Islam kan berdalil agama dalil. Iya, ini kan lu kan bukan dalil tapi lu nyocong ortologi. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tidak. Ya ini baca dari awal. Ya, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam tiba-tiba berdiri seorang malaikat. Ini gembala-gembala siapa? Gembala. Sehingga itu mereka salah satu contoh gembala. Iya. Siapa gembala ini yang tahu kalau itu malaikat? Bukan gembala-gembala di situ nggak tercatat siapa dia namanya. Nah, berarti ini bukan saksi mata, tapi diklaim sebagai saksi mata karena nggak jelas. Pertama dikatakan gembala-gembala. Gimana coba gembala-gembala yang nggak jelas tiba-tiba mengatakan malaikat? Jangan-jangan hantu nih. Oke ya, udah gantian, boleh. Nggak, jawabnya itu gini loh, kan kita siapa saksi Tuhan, lu lihat dong judul gue. Iya, hantu. Kalau hantu itu sifatnya kayak gimana? Tadi kan kita udah bahas tuh. Oke, gue bahas. Sifat hantu itu merubah firman Tuhan. Contoh kayak yang mengklaim sebagai malaikat di kitab lu. Di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa nabi itu atau utusan itu atau Mesias itu akan bernama Immanuel. Kenapa diganti namanya jadi Yeshua? Berarti iblis dong ganti-ganti. Ya, Immanuel itu artinya apa? Immanuel artinya Tuhan bersama kita. Yeshua artinya apa? Sama nggak Immanuel dengan Yeshua? Yesus. Ini gimana sih ini orang? Nah, kita buktikan nih kalau yang datang kepada Maria itu iblis atau kepada Yusuf itu iblis nih. Loh, ya, jadi gini, makanya kita bedain. Kalau Maria kan Maria dicekik nggak? Maria dicekik nggak? Loh, di mana Nabi Muhammad dicekik? Loh, ada di Sirah Nabawiyah dicekik. Tunjukin data. Gue besarin itu, gue minta data. Ya, kita ini saya suka. Mantap kan? Mantap lah, gue udah bahas. Gue udah pelajari itu. Lu pikir lu hadapin siapa nih? Ya, di Sirah Nabawiyah ya. Tunjukin, buka data ya. Ini gue minta buka cam. Oke. Dengan teman-teman udah kabur ya. Sebelum lu cari datanya, gue ngomong dulu. Teman-teman perhatikan ya. Ciri-ciri ajaran iblis adalah menyesatkan dengan mengganti-ganti firman Tuhan. Dan gue nanya,
Siapa yang memvalidasi dalam Lukas 21 itu bahwa yang dijumpai gembala-gembala itu adalah berarti malaikat? Allah Subhanahu iblis dong. Ya bukanlah. Kalau Allah merubah firman-Nya sendiri, emang kenapa? Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Ya kan apa bedanya sama Tuhan dalam kitab lu yang mengutus roh dusta ke mulut para nabinya, bahkan menipu nabinya. Enggak Loh seperti itu. Ini Tuhan menipu nih. Nih, kenapa sih? Oke. Nih, kita baca. Lu lari-lari, kenapa sih laki kayak gini? Belum selesai pembahasan satu udah bawa enggak, kan tadi lu nanya Sirah Nabawiyah. Ini Sirah Nabawiyah nih. Oke, tunjukkan bahasa Arabnya dong. Bahasa Arabnya. Loh, ini udah terjemahkan. Bahasa Arabnya nggak bisa. Kenapa bersembunyi di balik bahasa Arab? Ya karena keterjemahan itu bisa salah. Kenapa ngumpet terus di balik bahasa Arab, bro? Loh, bahasa Arab. Karena gue tanya, Imam Ibnu Katsir menulis tafsir. Kenapa Islam selalu bersembunyi di balik bahasa Arab? Imam Ibnu Katsir menulis tafsir pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Lah iya. Tujuannya mereka diterjemahkan karena mengerti kalau orang-orang Islam di Indonesia itu nggak mengerti bahasa Arab juga. Kamu ngerti bahasa Arab? Saya tanya. Ya udah, kalau Kamu ngerti bahasa Arab dan bisa. Gua bahas itu gua ngerti. Ya udah. Lu tanya apa tadi? Ya gue tanya sama lu. Itu kata yang diterjemahkan ke cekik bahasa Arabnya apa? Iya, makanya kan saya kan bilang, saya baca terjemahannya. Ternyata ini orang udah diam dengan gantian. Kita belum selesai pembahasan. Lu bentar dulu, belum dibaca, iya, belum dibaca. Mana? Bahasa Arabnya apa? Itu terjemahan yang keliru. Di situ bukan mencekik. Oh, keliru. Tapi aduh, yang menerjemahkan Sirah Nabawiyah, tolong ya, saya rekam ini, saya rekam. Silakan. Bentar, saya rekam yang dulu. Menerjemahkan yang keliru, semua orang bentar dulu, saya rekam dulu. Bahkan penterjemah Bible LAI diakui ada 67.000 kita fokus di sini, Sirah Nabawiyah, siapa yang gue mau tanya sama lu. Yang menerjemahkan gue tanya sama lu, apakah penterjemah pasti benar? Gue tanya. Hah? Gue tanya, penterjemah jadi ini maksudmu salah? Gue tanya, penterjemah ya salah. Jadi di sini dikatakan mencekik. Bukan mencekik. Mencekik di sini apakah salah? Saya tanya. Makanya gue tanya sama lu. Apakah dia nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab? Lari-lari nih. Belum selesai tema siapa saksi Tuhan, kok malah kabur-kabur. Oh ya udah, oke. Nanti kita ke situ ya. Nanti kita ke situ. Pertama, waktu kalau malaikat mencekik jangan manusia, berlindung di dalam bahasa Arab lah. Ini apa sih nih orang cewek banget? Kalau ada malaikat mencekik manusia, bisa nggak manusia tetap hidup kalau malaikat mencekik? Loh, buktinya Muhammad sampai terngos-ngosan. Iya, gue tanya, di mana dia ngos-ngosan? Lah, kamu nggak baca Sahih Bukhari 3? Iya, mana? Baca. Ah, giliran minta dibaca, mau ini dibacain orang Kristen kenapa malah. sih kalau kerjanya menipu? Kenapa nggak bisa diskusi bagus-bagus kecuali penipuan membawa jemaah? Makanya gentle dong, Islam, gentle. Iya, gantian dong. Lu kan di komal gue. Nah, cuma tunjukin bahasa. Mana buktinya? Gue ngasih bukti, lu ngeles. Iya kan, sih? Kita ini umat makanya jangan yang kurangi tidak modal terjemahan gitu loh. Akalmu malah menghina pribadi sih. Nih murid-murid Tuhan lu idiot loh. Bahkan murid-murid Tuhan lu dikatain idiot. Kata-kata Muhammad, Islam itu buta huruf loh. Oh, ikutnya buta huruf. Iya. Bukan cuma umat Islam, tapi seluruh orang Yahudi juga dikatakan buta huruf. Nah, murid Tuhan lu idiot. Iya, kalau buta huruf bodoh nggak? Kalau buta huruf bodoh nggak? Nggak ada Islam doang. Lu fitnah lagi. Buta huruf lo. Oke, sekarang gini. Aduh, nih orang kenapa sih kabur-kabur dari siapa saksi Tuhan sampai ke buta huruf? Lu nggak bisa baca nulis, lu dikatain bodoh apa pintar? Saya tanya dulu. Ya, kalau zaman dulu nggak ada orang semua nggak bisa baca tulis. Enggak, sekarang aja. Nggak, gue tanya sama lu. Murid-murid Yesus itu pintar apa enggak? Hah? Murid-murid Yesus pintar dong. Ada yang Lukas itu dokter loh. Iya. Tunjukkan kalau dia pernah ketemu Yesus. Tunjuk kalau dia murid Yesus. Di mana dia adalah murid Yesus, tunjuk. Dia itu masuk dalam 72 rasul. Tunjukin nama dia dalam Bible sebagai murid Yesus. Ini orang ngada-ngada. Iya, jadi pertanyaan orang Kristen, siapa saksi Muhammad ketemu Jibril menerima wahyu di gua itu? Aduh, jangan kayak cewek di sini nih komal gue. Kan gantian dong. Masa kayak cewek? Masa lu juga nggak bisa dikasih orang ngomong. Gimana sih gantian dong? Loh, ya udah gantian. Ini gimana ini udah gue buka di sini. Gimana itu sih? Bohong. Gue udah tahu itu bohong. Bahasa gue minta. Bohong ya, minta bahasa asli. Ya jadi, bohong. Oke, bentar. Saya menyimpulkan bahwa ternyata enggak ada cerita lu nyimpul. Aduh, nih orang Kristen nih kenapa sih penipu aja? Itu bukan mencekik. Karena gue udah belajar itu. Gue minta bahasa Arabnya lu nggak datengin. Sekarang gue tunjukin. Ada 3 yang mau kita jawab. Pertama, Tuhan lu nggak butuh saksi. Kedua, murid-murid Yesus itu idiot. Nih gue tunjukin data. Kalian itu kenapa sih diskusi sama saya kok tantrum sih? Biasa aja kenapa sih? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh. Harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh.
Kayak kenapa sesak napas diskusi sama Uni Rifa gitu kan, Uni Rifa kasih waktu bicara, gantian ya Kristen dulu abis itu gue. Pembahasan kita siapa saksi Tuhan, kok malah kabur-kabur nih. Kita bahas dulu siapa saksi Tuhan. Penipuan kalian itu alhamdulillah saya pelajari dan saya bisa membongkar. Contoh, Tuhan kalian gak butuh saksi manusia. Dan tadi kamu gak bisa buktikan bahwa saksi itu manusia. Pembohong kamu ya. Nih, Tuhanmu sendiri bilang apa? Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Makanya aku tanya, Yesus saja bilang dia gak butuh kesaksian manusia, lalu siapa yang bersaksi dia Tuhan? Jangan nipu di komal saya. Satu ini, yang kedua, murid-murid Tuhan itu idiot. Ya nih saya kasih data. Kenapa sih orang Kristen kalau di komal saya tuh kayak kejam? Laki-laki lo takut sama gue. Nih ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan ini murid utama loh, Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Dan kalian tahu nggak arti tidak terpelajar atau bersahaja itu? Itu ternyata bukan masalah ini masalah IQ loh. Idiot tuh. Idiot murid-murid Tuhan lo. Nah, kenapa sih gini, kalau di koma saya itu ngomongnya itu bergantian. Kita kan bahas tentang saksi tuh. Jangan nyerocos. Kalau mau nyerocos di komal Kristen yang gak ada aturan, boleh. Di komal Kristen tuh yang penting menghujat, gak apa-apa. Jangan di komal saya dong. Ini komal terhormat. Komal-komal di mana hanya manusia yang diizinkan berbicara di sini. Hewan ternak mah kita perlakukan seperti hewan. Ya, sorry ya. Apalagi kita membutuh ilmu. Mana ada dicekik, udah dibantah berkali-kali sama ulama kita itu. Bukan dicekik, tapi itu mana ada malaikat cekik manusia terus manusianya tetap hidup. Dan kemudian manusianya berkomunikasi dengan malaikat itu selama 23 tahun. Lu pikir kita bego semua? Enggak lah. Kita bukan orang bego. Nah, kita tunjukin lagi ya aib cacat kitab mereka teman-teman ya. Saya mau nanya, yang melihat bahwa Yesus itu jadi Tuhan itu siapa? Sampai sekarang saya masih bingung tuh. Kenapa orang Kristen mengatakan Rasul dan Nabi itu harus punya saksi ya. Mari kita bahas teman-teman ya. Tapi tepuk tangan dulu untuk Kristen yang tantrum kalau di koma saya nggak bisa kondusif. Itu kenapa mereka selalu pakai nama A palsu. Tidak buka cam. Karena tujuan mereka itu bukan untuk diskusi. Tujuan mereka itu adalah untuk mencaci sebanyak mungkin Nabi Muhammad, melontarkan cacian, fitnahan. Nabi Muhammad dicekik. Ya kali Nabi Muhammad dicekik tapi masih hidup. Bahkan malah dibantu sama malaikat Jibril. Masuk akal nggak? Nabi Muhammad itu bahkan dibantu sama malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad sampai setiap Ramadan. Lah tiba-tiba dia paksa bahwa itu cekek hanya karena dia membawa modal terjemahan. Ustadz Wafi sudah berkali-kali membantah hal itu. Masa kita mau bahas itu? Kita kan lagi bahas nih siapa saksi Tuhan kalian, ya kan? Nah, kita di sini mau santai. Ya, cabul anak-anak nih saya bahas nih ya. Oke, cabul anak. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara tentang CABUL, itu justru ada di kitab kalian. Mohon maaf, mungkin ini akan menyakitkan kalian. Ya mau gimana ya kan? Tapi faktanya ada. Coba. Kalau menikahi anak di bawah umur artinya CABUL, maka nenek moyang Tuhan kalian itu CABUL. Nah, ini nenek moyang Tuhan kalian CABUL loh ya. Menurut kalian sendiri loh ya, bukan menurut saya. Karena saya tidak sepakat kalau menikah anak yang usianya kecil itu disebut sebagai CABUL. Karena CABUL itu tindakan kejahatan. Tapi tidak pernah ada indikator terhadap Sayyidah Aisyah terjadi tindakan kejahatan. Dalam kitab Genesis 25 nomor 20, kalau kalian baca dengan tenang hati kalian, Rashi sendiri mengatakan nenek moyang Tuhan kalian itu menikah dengan wanita yang usianya tuh 3 tahun. Ya, nih. Isaac was then 37 years old at the period Rebecca was born and he waited until she was fit for marriage 3 years. Tuh. Berarti kalau seandainya kalian punya parameter menikah di bawah anak usia 18 tahun itu CABUL, maka nenek moyang Tuhan kalian CABUL. Ngeri loh. Tuduhan kalian itu hanya akan kembali ke kalian loh. Nah, kita kembali lagi saksi Tuhan ya. Yang saya bingung ini umat Kristen ini mengklaim bahwa Tuhan mereka itu punya saksi. Nah, mari kita lihat teman-teman ya. Kalian buka di Yohanes pasal ke-5 nomor 34. Nggak ngerti kenapa mereka senang sekali menipu dan membohongi publik teman-teman hanya karena mereka ingin menyerang Islam sebenarnya ya. Tidak ada satupun diksi dalam Biblos atau kitab mereka yang mengatakan bahwa Nabi itu harus ada saksi. Tidak ada. Jadi mereka membuat Nabi, parameter Nabi dari mereka sendiri nih. Jadi kita buktikan tidak ada saksi nih ya. Penipuan mereka kita bongkar hari ini ya. Aku seneng loh ngebongkar penipuan mereka. Nih ya, mereka bilang tadi ada saksi ya kan. Bohong banget. Ini kita tunjukkan
Itu cowok kayak cewek banget. Cewek aja kalah sama dia loh nih. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya menikmati seketika cahayanya. Nih ya. Tapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan diserahkan Bapakku supaya aku melaksanakannya. Nih, ya ia menjadi saksi, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Tiba-tiba Oten bilang, mana saksi manusianya? Jadi mereka ini selalu mengingkari ajaran Yesus. Nah, dan yang kedua, kalau memang penulis Bible itu adalah saksi mata, emang siapa yang ngelihat Tuhan kalian di surga coba? Ya kan? Naik ke sini tuh beradab. Kalau mau jadi hewan peliharaan jangan di komal aku, karena aku nggak terima. Ya soalnya rusak komal gue. Kita mau diskusi bagus-bagus, kita mau transfer knowledge. Mari kita bahas lagi. Kemudian teman-teman Kristen kita ya yang di luaran sana yang membenci sekali Nabi Muhammad mengatakan Nabi Muhammad dicekik sama malaikat Jibril. Satu, dia tidak membaca bahasa Arab aslinya. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak rasional ya. Bagaimana mungkin malaikat cekek Nabi, terus Nabi tetap hidup dan Nabi tidak takut ketemu sama malaikat itu lagi? Kalian secara logika tau gak sih kalau kalian ketemu sama orang yang udah nyakitin kalian, mau gak kalian ketemu lagi sama orang itu? Ini enggak. 23 tahun Nabi Muhammad didamping sama malaikat Jibril. Nah, ajaran iblis seperti apa? Ajaran iblis itu ajaran yang merubah. Ini aku kasih data ya. Ketika ada roh, ada malaikat. Ingat ya, dalam Bible itu iblis bisa menjadi malaikat terang. Berubah firman Tuhan itu baru iblis tuh. Contoh. Nih dirubah nih sama malaikat nih. Berarti ini bukan malaikat dong. Ciri-ciri ajaran iblis itu adalah merubah firman Tuhan. Nah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Tuh, dikasih nama Immanuel. Tapi nama asli dia siapa dikasih? Immanuel nggak? Sejak kapan namanya sudah Immanuel? Nih, lihat nih, Matius 1 nomor 23. Emang pernah Yesus dipanggil Immanuel? Tuh, nih rohnya datang nih. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak ini dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus. Tuh, diganti sama malaikatnya. Padahal nubuatannya namanya harus Immanuel, tapi diganti sama malaikat. Nah, ini malaikat. Oh, malaikat bisa serampangan gitu, suka-suka ganti nama anak orang. Coba, itu makanya fake, jangan-jangan tuh iblis. Gitu loh. Apa pedo dan perampas istri orang mulia? Enggak, itu enggak mulia sama sekali. Pedo itu tidak mulia dan merampas bini orang tidak mulia. Masalahnya ketidakmuliaan itu ada di kitab kalian di mana Tuhan mengambil istri orang dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Maaf ya. Aduh, mungkin ini menyakitkan buat kalian. Aku juga enggak percaya ini terjadi. Aku yakin ini kesalahan tulis sih. Enggak mungkin Tuhan ngambil bini orang. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Aku juga nggak percaya kalau Tuhannya Bani Israel itu ngambil bini orang. Tapi masalahnya tertulisnya begitu. Ya, ini gara-gara kalian modalnya terjemahan nih. Ini nih, makanya aku nggak berani bersandar kepada terjemahan. Terjemahan itu bisa salah guys. Makanya ada revisi-revisi terjemahan. Nih. Lihat nih. Ya, Tuhan ngambil bini orang. Coba bayangin. Mungkin nggak sih ini Tuhan bermoral? Nih. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Tuh, Tuhan ngambil bini orang diberikan ke nabinya Daud. Ngeri. Aduh ya Allah, ini betul-betul tidak bermoral sekali kawan-kawan. Mustahil kalau betul-betul ada Tuhan yang tidak bermoral seperti ini. Benar, saya sepakat dengan saudara saya yang barusan di komen di bawah. Ngambil bini orang tuh nggak bermoral guys. Ayo, silakan naik ke atas. Kenapa Bang Siombing nggak berani ke atas? Berarti Bang Siombing ketahuan berbohong. Gak usah lah Bang, berbohong nggak bagus tahu. Ya, berbohong itu perbuatan setan Bang. Pendusta itu iblis adalah bapakmu. Dia pendusta sejak semula. Selamat siang. Selamat siang Kak Coko. Aku baca Sitian dulu komentar. Gak benci sih, cuman kalian sok tahu AJEG. Ini munafik banget ya. Gue gak benci sama lu, tapi lu binatang. Itu namanya apa coba? Apa yang diucapkan di mulut itu yang ada di hati, Tian. Ya. Silakan Coko Friend. Silakan. Mau bertanya atau menjawab siapa saksi Tuhan? Silakan. Aku mau nanggepin aja ya. Nanggepin poin yang mana nih? Poin yang katanya
kenapa Immanuel jadi Nah, Yesus. bagus. Ya, itu tema kita ya. Kenapa malaikat merubah nama nubuatan dan kapan Yesus dipanggil Immanuel dan sejak kapan dia bernama Immanuel? Silakan. Itu sama dengan nama nubuatannya Ahmad. Jadi Muhammad sekarang. Ahmad Muhammad sama aja. Ahmad Muhammad sama aja. Ya harusnya Nggak ada beda. Kalau kami mau apa? Misalnya mau Immanuel sama Yesus beda kali loh, Mbak. Ya, Coba, karena Mbak, arti Yeshua apa? Dengar dulu lah. Ya sama aja nggak apple to apple. Ahmad, yuk coba kita bahas. Ahmad artinya apa nih? Yesus itu berasal dari bahasa Ibrani Yeshua, yang berarti Tuhan menyelamatkan atau Tuhan menyelamatkan. Gitu. Nah, sedangkan Immanuel itu bahasa apa? Tunggu, Immanuel itu bahasa apa? Immanuel itu bahasa Ibrani juga. Artinya apa? Allah beserta kita. Sama nggak dengan Yeshua? Ya karena ini saya mau bilang bahwa itu nama kenapa sih? Gelar gitu, gelar atau makna dari. Di mana di situ, Mbak? Di situ tidak ada nama gelar, di situ nama. Aku baca ayatnya nggak ditambah-tambahin loh. Bentar ya. Baca. Kan penjelasan. Enggak gini Kak, kalau di depan aku tuh jujur, kalau penipu aku nggak suka. Nih Kakak baca deh, mana nama di situ, mana gelar di situ. Kak, aku nih pembaca yang baik dan benar loh Kak. Nih Kakak baca nih. Sesungguhnya anak darah itu. Enggak, Kakak baca ayatnya dulu deh. Kok nipu-nipu saya? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Enggak, Kakak baca ayatnya dulu. Kak, penjelasan itu pakai dasarnya dulu. Dengar dulu Rifa. Tuh, menamakan. Immanuel itu bukan nama pribadinya, tapi gelar. Nah, ini coba, mana di sini gelar? Enggak, di mana tertulis gelar? Iya, di mana tertulis gelar? Itu Allah beserta kita artinya. Iya, ini dibaca nih. Menamakan dia Immanuel. Nih. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan, bukan memberi gelar. Akan menamakan dia Immanuel. Nah, andai pun ini diganti menjadi digelari Immanuel. Emang kapan Yesus pernah diberi gelar Immanuel dalam Bible? Nggak ada sejarah macam begitu. Ya, itu kan dikasih tahu. Itu di situ. Mana Kak? Ini mengutip kitab Perjanjian Lama, Kak. Ini Matius mengutip kitab Perjanjian Lama bahwa sesungguhnya anak darah itu nih nubuatannya gini nih Kak. Kenapa? Kakak ngerti nggak sih poin Kak? Saya nggak mau debat kusir loh. Ini orang ngajarin kitabnya, tapi kitabnya ditambah-tambahin loh guys. Saya kasih tahu Rifa bahwa itu nubuatan. Coba lihat. Itu memang nubuatan. Itu ayatnya dari mana? Dari Yesaya itu. Makanya, nah di Yesaya itu nama atau gelar? Itulah Immanuel itu gelar gitu. Mana di Yesaya? Jadi itu mana di Yesaya itu gelar mana coba? Kasih data. Yesaya saya tahu kok Yesaya berapa. Nih saya tunjukin Yesayanya ya. Aduh kalau nipu saya jangan deh. Saya nggak suka ditipu ini. Saya nggak bisa nih. Nggak mau nih ditipu-tipu nih. Tunggu. Yesaya 7 ayat 14 ini dikasih tahu nih. Ya udah nih saya tunjukin datanya. Kakak suaranya kecil. Suara kakak kecil. Suara kakak kecil. Nggak enak diskusi kayak gini Kak. Ini udah deket loh. Saya nggak pakai. Aku ganti headset dulu. Bentar, aku ganti headset dulu. Bentar. Itu gelar. Aku. Ya, kita tunjuk ya. Oke, ini teman-teman perhatikan ya. Perhatikan teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya. Jangan sampai hilang mata kalian. Lihat nih, kita tahu nih siapa yang menipu, yang menambahi firman Tuhan, yang mengganti firman Tuhan ya. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, aduh Kak jangan gitulah. Masa saya bacain kitab kakak ganggu saya sih. Gimana kita mau diskusi bagus-bagus Kak? Loh, ya udah kakak buka. Ya udah kakak buka sendiri deh. Kakak buka sendiri deh. Males deh. Gua udah nunjukin sabda. Kakak aku nggak tahu kakak pakai lembaga yang mana. Jangan ngambek, kita kan diskusi. Jangan ngambek ya. Oke. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, mana gelar? Mana gelar di situ? Lah, nama juga punya arti. Adam juga ada artinya. Emang ada arti kalau nama itu? Yeshua kan juga nama kan, bukan gelar kan? Ada arti kan Yeshua? Di mana di situ dijelaskan kalau itu gelar kakak? Kak, gini loh Kak, diskusi itu gini. Bentar, jangan jadi gini dulu. Jangan, ini aturan di koma saya. Penipuan nggak boleh di sini.
Mempelintir kitab suci juga jangan. Tapi kalau misal nih, Rifa, saya kan Kristen. Menurut scholar saya, nama itu sama dengan gelar. Tunjuk datanya. Jangan seenak udel menjelaskan kitab suci di depan saya, mempelintir apa yang sudah tertulis. Kecuali kayak saya tadi, tafsir Imam Ibnu Katsir itu menggunakan bahasa Arab. Dan yang ditunjukkan ke saya tadi itu terjemahan. Ini juga terjemahan. Maka kakak ajarkan ke saya bahwa ketika di situ dikatakan mereka akan menamakan, itu salah. Tapi dalam bahasa aslinya adalah mereka akan memberi gelar. Walaupun itu nanti terbukti ternyata dalam bahasa aslinya adalah mereka memberi gelar. Emang kapan Yesus bergelar Immanuel dalam Bible? Kan perjanjian baru itu yang menggenapi perjanjian lama. Kapan dia pernah dipanggil Immanuel sama muridnya, sama bapak mamanya? Aduh, kalau kalian yang manggil dia Immanuel itu suka-suka kalian. Kita kan bicara tentang nubuatan dan pengenapan. Gimana sih? Nah, makanya saya bilang, pekerjaan iblis itu adalah menukar firman Tuhan, mengganti firman Tuhan. Dalam Yesaya dikatakan akan dinamakan Immanuel, tiba-tiba dinamakan Yeshua. Tiba-tiba kalian bilang itu kan gelar. Lah, walaupun itu gelar sekalipun, emang pernah dia bergelar Immanuel dalam Bible, perjanjian baru? Aduh ya Allah. Kalau cuma modal doktrin diskusi sama saya tuh udah 6 tahun diskusi sama orang Kristen. Saya paham betul doktrin kalian. Tapi kan saya lagi gak butuh doktrin. Doktrin itu untuk kalian di gereja kalian, silahkan. Saya tidak mempermasalahkan. Tapi ketemu sama saya, Rifa ini, seorang muslimah, itu harus lulus epistemologis dulu. Dasarnya apa Anda bilang itu gelar? Oh kan itu ada artinya. Immanuel Tuhan bersama kita lah. Yeshua kan juga ada artinya. Gimana sih diskusinya kok kayak gini sih? Kakak, kalau saya mau tanya deh, kakak itu pernah belajar kritik teks? Kalau kakak nggak pernah belajar, aku nggak mau ngelanjutin sih. Ngapain sih aku ngelanjutin diskusi sama orang nggak pernah belajar? Kalau cuma kepercayaan imani saja tuh udah kakak nggak apa-apa. Kakak percaya aja deh, nggak apa-apa lah. Di Indonesia kok diizinkan kok Kristen. Juga umat Islam tidak pernah memaksa. Nah, coba dasar kakak mengatakan bahwa itu gelar apa dasar ilmunya? Udah deh kakak, kalau bentar aku mau spin dulu nih ya, aku pin dulu salah satu komentar orang Kristen yang keji sekali ya, nggak apa-apa. Ini buat teman-teman Muslim, perhatikan cara menjawab ini ya. Nama akunnya adalah Wong Baik ya, tapi di sini dia mengatakan Mamat dah jadi fosil pertalite dan ku pakai buat ke motorku. Ini ku bantah ya, bahwa jasad para nabi itu tidak dimakan bumi nih. Kita punya, alhamdulillah kita belajar. Jadi kita tahu bahwa nabi-nabi kita itu jasadnya tidak dimakan sama bumi. Nih, kita tunjukkan dalilnya, hadisnya. Ini ada dalam Sunan Nasai 1357. Sunan Nasai 1357. Nah, sekarang kalau yang jadi pertalite itu kamu udah pakai Paulus tuh. Pakai Paulus, pakai Matius, pakai Lukas tuh. Jasad mereka tuh jadi pertalite. Ya, Rifa. Bentar dulu lah kakak. Saya lagi ngejawab ini dulu. Kakak dari tadi disuruh ngejelasin nggak ngejelasin. Kakak sudah dihargai di komat ini loh. Ya sebentar dulu kakak. Saya lagi ngejawab kawan kakak yang ada di bawah yang menghujat Nabi saya. Nih ya, dengarkan nih. Ini Sahih Sunan Nasai 1357. Nih. Di sini ya. Bagaimana mungkin salawat kami bisa disampaikan kepada Anda sedangkan Anda telah meninggal, atau mereka berkata telah hancur tulangnya. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad para nabi. Tuh, nabi-nabi nggak jadi pertalite. Yang jadi pertalite itu justru ibunya Tuhan kamu, bapak tirinya Tuhan kamu, keluarga-keluarga Yesus, dan juga murid-murid Yesus. Itu jadi pertalite tuh, nggak dijaga tuh. Nah, sekarang kakak kembali ke topik. Kakak bilang di situ bahwa itu adalah gelar. Apa dasar kakak mengatakan itu gelar dan mana datanya, literasinya mana bahwa itu, oh itu cuma gelar doang, itu bukan nama. Di situ kan dikatakan memberi nama. Coba silakan, jangan tipu saya kan. Saya Tadi saya sudah bilang Rifa, bahwa itu sama seperti Ahmad jadi Muhammad. Gitu. Kak, arti Ahmad kakak tahu nggak apa? Ahmad dan Muhammad itu artinya sama, dan itu akar kata. Kakak tahu nggak? Ya, akar kata ditambahi imbuhan, ya. Ditambahi imbuhan, dasarnya sama. Ini dari Immanuel menjadi Yeshua, dan kami tidak pernah. Aduh, ini orang kalau diskusi kayak gini. Ini kalau diskusi sama orang Kristen ini udahlah suaranya nggak jelas, nggak pakai data. Ahmad dan Muhammad itu sama, Kak.
Apa sih, Kak? Oke, nih, kita pakai kata. Kakak, tapi kakak tadi nggak ngasih dalil ke saya, kenapa saya harus kasih kakak dalil? Mana dalilnya? Mana? Bukan. Yang dikatakan di situ bahwa dikatakan nama itu adalah gelar, itu yang saya minta. Mana? Kok kayak gini sih kualitasnya umat Kristiani? Aneh deh. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ya udah, sekarang coba cari yang Ahmad jadi Muhammad. Iya, ini nih saya kasih. Bukan Ahmad jadi Muhammad. Ahmad itu sifatnya, Muhammad itu namanya. Ahmad itu sama-sama terpuji, Muhammad orang terpuji juga. Gimana sih, Kak? Sama kayak gini nih, Islam dan Muslim. Islam itu agamanya, esensinya. Pribadinya adalah Muslim. Gimana sih, Kak? Waktu dia dinubuatkan menjadi Ahmad, itu belum ada pribadinya, dia belum hadir. Maka pribadinya ketika hadir Muhammad, nggak ada beda. Ini dikatakan namanya dikasih Immanuel, tapi tiba-tiba diganti sama malaikat menjadi Yesus. Ini namanya penipuan. Apa sih kakak nggak jelas nyamain sesuatu yang nggak bisa, yang tidak sama. Nah sekarang kakak udah tunjuk, kakak kan sudah menipu saya tuh. Bentar, kakak kan sudah aduh ya Allah, kakak sudah menipu. Kakak, penipuan itu artinya menyatakan sesuatu yang tidak ada. Kakak bilang kan itu itu gelar bukan nama, ya. Nah sekarang saya tanya sama kakak. Rifa, saya ini memberitahu sebagaimana saya sebagai umat Kristen. Nah, Uni Rifa tolong kasih tahu saya. Nih, saya kasih data nih. Iya, tapi kakak udah nipu saya. Saya tersakiti dengan penipuan kakak loh. Nih. Sekali lagi saya tidak pernah menipu ya, Rifa. Kakak nipu saya, mana ada orang ODGJ sadar dia ODGJ. Kakak udah bilang tadi itu gelar. Tapi kakak tidak bisa buktikan, itu namanya penipuan. Secara etimologi, kata Muhammad dan Ahmad sama-sama terdiri dari 3 huruf dasar ha, mim, dan dal yang bermakna alhamdulillah. Aduh, saya kasih data, kakak mengkritisi dari ketidaktahuan kakak. Ini tuh dari udahlah kakak, kalau kakak nggak mau dengerin saya ngomong, ngapain kakak nanya terus sih? Orang lagi ngejelasin dipotong. Kayak gini banget jadi berdiskusi Islam ya. Loh, karena saya tadi memberikan dalil. Kak, saya mengajarkan kakak dari kaidah bahasa. Ini kaidah bahasa, kata Ahmad dan Muhammad sama aja kan gitu. Maka dari kaidah bahasa yang mengerti. Udah deh kak, kakak kalau nggak mau diskusi nggak apa-apa. Ahmad jadi Muhammad, gitu loh. Ada gak Ahmad dan Muhammad itu sama. Kok botolnya maksimum sih? Saya kasih tahu nih. Pertanyaan saya itu maksudnya kenapa dari Ahmad jadi Muhammad? Nggak berubah sama. Ahmad itu esensi yang belum hadir, tapi dia denger dulu dong Rifa. Jangan-jangan itu Ahmad bukan Ahmadnya Muhammad, gitu loh maksud saya. Makanya seandainya ada ayat yang menunjukkan bahwa inilah Muhammad, inilah Ahmad, ada gak di kitab kalian? Kakak bikin kitab suci sendiri lah. Kalau kakak pengen kitab suci yang kakak mau, ya bikin sendiri. Kan enak tuh. Tuhan saya bukan Tuhan yang bisa di-request suka-suka kakak lah. Kak, kalau saya bisa kayak gitu juga, saya mau minta. Memang di mana tertulis ya bahwa Yesus itu mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku, juga nggak ada, Kak. Kakak ini bikin malu agama kakak sendiri loh. Kak, kata Ahmad dan Muhammad itu ditelaah dari sisi bahasa. Saya sudah tunjukkan kepada kakak bahwa Ahmad dan Muhammad memiliki masdar yang sama dan akar kata yang sama dan juga arti yang sama. Ahmad adalah sifatnya, kan sudah bilang aslam dan muslim. Aslam sifatnya, muslim orangnya. Kakak jangan botol menahun lah. Masa kayak gini bikin malu Kristen tahu. Nah, sekarang saya tanya sama kakak. Siapa yang melihat? Aduh lah. Ngomongnya yang baik. Saya kan kakak, kalau mengatakan kakak botol menahun, masa kakak udah dijelasin gitu, kakak minta sesuai kesenangan hati kakak. Sekarang gini, saya kakak itu kenapa sih tersinggung dibilang botol? Tunggu dulu, saya heran deh. Orang Kristen tersinggung dibilang botol, padahal kakak mengakui loh, kami botol karena Injil yang diberitakan. Kenapa sih orang Kristen aneh ya nih? Nih. Saya minta dari kitab sucinya Rifa loh, bukan dari Kak. Tidak ada ayat yang bisa kakak, tidak ada ayat seperti yang kakak minta, karena Al-Quran kami bukan kitab request, kan saya sudah bilang. Dan tidak menyalahi keakademisan ketika bukan percaya, tapi kami orang berilmu. Kan kita melakukan pendekatan bahasa. Ahmad dan Muhammad sama aja. Gimana sih, itu bukan berubah? Gimana sih? Kok botolnya menahun gini sih? Udah deh kakak kalau nggak ngerti apa-apa, mending kakak nggak usah naik ke koma diskusi lintas agama, mending kakak bikin takjil, kakak jual tuh. Saya dapat kitab sucinya loh Rifa. Loh,
kemarin kamu bisa menjelaskan sama saya. Oke, kalau gitu saya minta, kakak, saya mau tanya. Yes, ya udah, saya tanya, minta. Saya nanya yang tadi. Enggak, karena gini, parameter kakak tidak akan terpenuhi. Enggak, parameter. Kak, kitab suci saya itu bukan kitab yang sesuai dengan mau kakak. Menurut kakak itu, segala sesuatu itu harus ada tertulis seperti yang kakak mau. Ya udah, saya juga maunya begini. Tolong tunjukkan kalau Yesus tidak pernah mencolok keledai. Saya juga bisa nah, itu dia. Inilah yang dikatakan tidak benar. Saya tidak. Itu kan parameter kakak. Berhubungan dengan kambing. Saya bisa bilang gitu juga. Karena parameter kakak begitu. Ya udah kakak akui kalau gitu Tuhan kakak pernah mencolok keledai. Kan kakak tuduh nabi saya. Saya tidak melakukan parameter itu. Parameter bagi saya bukan itu kebenaran. Kebenaran itu apa yang disampaikan Allah. Nah, kakak kan menuntut. Ini bisa nggak sih ngomong orang Kristen di hadapan saya itu baik-baik gitu? Kita gantian ya. Saya dulu ya, baru kakak ya. Oke. Nah, kakak yang menuntut. Kakak menuntut parameter kitab suci itu harus tertulis seperti yang mau kakak. Saya tidak menuntut begitu. Saya tidak pernah menuntut begitu. Ingat ya, saya tidak sama seperti kakak. Parameter kitab suci itu bukan datang dari pikiran saya. Kalau kitab suci kan dari pikiran kakak. Kakak bilang harus ada yang tertulis seperti yang kakak mau. Kalau enggak berarti imani dong. Kan gitu kata kakak. Saya balikin, kalau gitu ada nggak tertulis kalau Yesus tidak pernah mencolok pantat keledai? Kalau tidak pernah tertulis begitu berarti dia pernah. Ini saya balikin ke kakak cara berpikir kakak. Bukan itu pikiran saya. Lalu kakak balikin lagi ke saya. Kalau gitu boleh dong lah. Itu kan kakak. Berarti apapun penjelasan saya tentang ilmu pengetahuan, kakak akan berpikir, pokoknya kalau tidak tertulis berarti tidak ada. Ya sudah, Yesus tidak pernah mengatakan, aku tidak pernah menyentuh buah dadanya Maria Magdalena. Artinya dia pernah menyentuh tuh, karena dia tidak pernah mengatakan itu. Itu cara berpikir kakak tentang kitab suci. Saya menolak cara berpikir seperti itu. Bagi saya sebagai orang akademisi, bukan berarti, itu namanya logical fallacy loh. Bukan berarti segala sesuatu yang ada itu harus tertulis. Itu saya sebagai seorang mahasiswi. Sementara kakak tidak. Pokoknya harus tertulis baru diimani. Sementara dia mengaku sebagai Tuhan tidak tertulis, Tritunggal tidak tertulis, tapi diimani. Kan munafik sekali. Nah silakan. Silakan. Kalau Rifa ngomong begitu, berarti sama seperti dari Immanuel jadi Yesus. Kami mengimani bahwa seperti itu. Seperti itu juga Rifa. Dengan kepercayaan Rifa bahwa Ahmad jadi Muhammad. Jadi, oke, saya tanya sekali lagi saya tanya nih, Immanuel artinya apa? Immanuel artinya apa? Kan tidak saya kasih tahu, Allah beserta kita. Lagi. Nah, Yeshua artinya apa? Yeshua Allah penyelamat. Kan nggak nyambung. Lafaz dan artinya sama nggak kan antara dua diksi ini? Ya berbeda dong Rifa. Tapi ya udah kalau gitu nama berarti diganti nggak namanya? Ya Ahmad sama Muhammad juga berbeda menurut kami. Enggak, siapa bilang berbeda? Siapa yang bilang berbeda? Ya sekarang Ahmad dari akar kata yang sama. Gini ya, sekali ini terakhir ya. Enggak. Kalau kalian mengenai Ahmad jadi Muhammad, kami menerima. Tapi kalau kalian bilang bahwa Immanuel Kak, bukan Lucy dan Usi itu karena Imam ini mengatakan bahwa Yesua itu Immanuel beserta kita, Allah beserta kita. Kak gini ya, saya tuh tidak punya kapasitas memaksa orang lain pintar. Serius, demi Allah, saya nggak punya kapasitas. Sekali lagi saya jelaskan ya. Ya nggak apa-apa. Orang ODGJ juga nggak ngaku dia kalau ODGJ. Gini ya, teman-teman perhatikan ya. Kakak ini iya udah, kalau gitu kakak gantian. Kalau kakak nggak punya ilmu, mending saya yang banyak bicara, karena kakak nggak punya ilmu. Teman-teman perhatikan ya, secara etimologi, aduh, ya udah kakak kuliah di mana? Tahu saya di mana ayatnya. Ini saya kasih kakak tolak. Kalau saya jelas nih dari kalangan nih saya jelaskan nih, kakak kan nggak. Loh, sejak kapan semua itu nih? Ya udah kalau gitu tunjukin dalam yaudah kalau gitu kakak tunjukin dalam kitab saya dalam kitab kakak bahwa Immanuel itu adalah gelar mana? Dalam kitab suci. Mana? Mana ayat berapa? Ya tadi loh, iya saya. Yang mana? Kata gelar di mana? Yang mana? Oh iya saya, yuk baca ya, kakak baca ya. Oke, mana gelar di sini ya? Iya ini nih, ayo mana nih? Iya, jangan tantrum apa sih ini? Saya nggak tantrum, saya ngasih tahu. Nih. Masa kita balik lagi? Iya, kakak menipu. Mana di sini kata gelar? Ayo. Rifa yang menipu. Mana? Ini.
Ini di mana-mana. Kakak baca, apa sih kok malah kakak baca. Ini baca. Baca. Kak kata gelar di sini mana nih? Gelar mana di sini? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan ia menamakan. Mana gelar, Mbak? Gelar mana gelar? Kalau sudah masuk ke kita. Gelar mana? Gelar penipu. Gelar mana? Mana gelar? Katanya menjawab dengan kitab suci. Mana gelar? Penipu turun. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Berkali-kali melakukan penipuan, pantesan masuk neraka jahanam. Penipu kok. Dia bilang ada gelar lagi di situ. Nipu banget ya. Mereka suka banget loh merubah-rubah firman Tuhan loh. Bahkan di situ dikatakan jangan merubah firman Tuhan tuh. Jangan merubah firman Tuhan. Emang pantesan mereka tuh diusir sama Yesus ya. Pantesan mereka diusir sama Yesus nanti. Kenapa? Karena janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Lah, malaikat yang datang kepada si Maria dalam kitab mereka aja mengganti loh. Ini kualitas mereka tuh kenapa begitu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Memang kita sudah tahu. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ya. Jadi teman-teman tahu nggak? ODGJ itu tidak pernah mengaku ODGJ. Saya ODGJ loh, enggak. Bahkan para penjahat, orang-orang yang melakukan kejahatan maksimal, koruptor itu, mereka tidak akan mengklaim bahwa mereka itu melakukan kejahatan. Mereka punya alasan terhadap kejahatan mereka, sama seperti ibu tadi yang mengganti-ganti firman Tuhannya orang Yahudi, lalu mengatakan bahwa itu gelar. Jelas tertulis di situ nama. Dia akan menamakan Immanuel. Taruhlah gelar di situ. Emang pernah Yesus bergelar Immanuel dalam Bible? Lucu sekali memang mereka ini ya. Emang apa ya? Emang iman didasarkan dari doktrin itu harus dicarikan cara untuk membenarkannya teman-teman. Coba iman itu dari sesuatu yang benar gitu loh. Dari data tertulisnya. Saya nggak mau dijawab dari artikel. Maunya dari kitab suci lah. Dia sendiri nggak nunjukin di kitab sucinya ada kata gelar di situ. Terus kita harus terima gitu penipuan dia. Ya halo. Aditya Muslim dan Muslim. Gini aja kakak, gak usah berdebat tentang agama ini itu, cari tahu. Kalau tidak mengerti, tidak memahami tentang agama orang lain, kita pelajari aja agama kita sendiri begitu. Yang larang saya mempelajari kitab orang lain siapa? Undang-undang? Nggak ada larangnya di undang-undang. Tidak, dari cara omongnya kakak itu tidak baik begitu. Yang mana yang tidak baik? Coba tunjukin perkataan saya. Coba perkataan saya yang tidak baik yang mana? Apa yang kakak janganlah di depan saya itu jangan sok baik. Depan saya jangan sok baik. Kamu tahu nggak? Kan? Perhatikan. Muhammad. Nah, kan? Kau sok baik, benar kata Yesus. Kau penyesat itu sok baik depan kami. Oh, ini. Lonte kau anjing. Oh, mantap. So, ini tadi berusaha sok baik ya, ternyata nggak mampu ya. Roh Kudusmu tidak mampu ya menahan dirimu supaya tidak berkata-kata kasar ya. Ajaran kasih, katanya ajaran kasih tampol. Roh Kudus sekali yang mengajari kita. Tapi raja seksot, so suci anjing. My God, kasih banget. Ya teman-teman muslimah dan muslim, inilah contoh kalau kita Nabi Muhammad dari mana itu Muhammad itu? Dari Arab itu ngapain kamu ikuti ajaran Muhammad? Aditya luar biasa ya, Kristen banget ya. Iya, saya Kristen. Gak usah diturunin dulu kan? Iya, Kristen. 100% Kristen gini ya. Surga ngapain? Iya, masuk surga gini nih. Ciri-ciri orang surga yang masuk surga Kristen tuh harus menghujat gini, guys. Dengar teman-teman ya. Jadi, ciri-ciri orang Kristen yang masuk surganya orang Kristen seperti Bapak ini, menghujat Nabi Muhammad, ngata-ngatain orang. Dari mana itu Muhammad kontol? Muhammad itu Muhammad pengen itu. Oke, Masya Allah. Nanti kau ikut sana ngentot. Iya, masuk surga ya kalau gini ya. Di Kristen masuk surga. Iya. Kan ada ajaran kamu itu. Oh, jadi di ajaran Kristen tuh kalau gini ngentot 72 bidadari di surga. Iya. Iya, oke. Udah? Terus kalau seandainya udah ngomong gitu terus pasti ditebus masuk surga sama Yesus. Tuhan baik gitu. Iya. Kalau iya masuk surga. Wah, mending gue gak usah masuk surga lu kalau kumpulannya orang-orang kayak lu. Masuk surga.
Iya, jadi Yesus itu memasukkan orang-orang yang mulutnya kayak sampah kayak lu ke surga. Berarti kumpul semua dong nanti mulutnya kayak sampah. Kau yang jadi sampah, Yesus ngajarin gitu. Setiap Yesus hari ngajarin kamu ngomong gitu. Setiap hari coli kamu. Oh, jadi Yesus ngajarin coli. Muhammad itu kuat Oke, inilah contoh ajaran kasih teman-teman. Kamu baca baik-baik itu Al-Quran. Udah direkam teman-teman? Sudah direkam? Baik, alhamdulillah. Teman-teman temukan video itu di dalam Riva MOW. Itu adalah bukti kalau mereka itu sebenarnya di awal sok baik, tetapi pada dasarnya mereka adalah pembenci yang nyata. Bagaimana mungkin mereka itu mampu mengimplementasikan ajaran kasih kepada umat Islam, sementara mereka kepada Nabi kita saja benci? Apakah betul mereka akan mengasihi umat Islam kalau mereka mayoritas, teman-teman? 1000 orang seperti laki-laki tadi, tolong di-posting teman-teman. Tolong teman-teman itu, ya bantu saya. Bantu saya itu gini, waktu saya itu di-ban. Teman-teman video yang seperti tadi itu jangan berdiam diri. Kalian rekam, sebarkan ke banyak orang. Biar seluruh umat Islam di Indonesia ini tahu kelakuan mereka di hadapan kita. Bantu saya dengan cara apa? Record, rekam, posting. Jangan kalian biarkan saya berjuang sendiri mempertontonkan kejahatan mereka. Kita diskusi bagus-bagus, buka koma tanda tanya, suruh bertanya, mereka menghujat. Sebarkan itu biar seluruh rakyat Indonesia tahu. Kami para apologet ini harus ada. Untuk apa? Untuk mengcounter orang-orang seperti tadi. Jadi jangan nanti ketika mereka sudah menghujat, kita diam saja. Dan orang seperti itu kalau dibiarkan akan muncul orang-orang seperti semisal dia, sejenis dia nanti. Bayangkan dia naik ke Komal, dia mengaku Kristen pasti masuk surga, sementara kelakuannya seperti itu. Nah, kalian umat Islam, setiap umat Islam ini punya sosial media. Mungkin kalian bekerja, kalian tidak mau keganggu. Buatlah video-video seperti itu. Sebarkan ini loh kelakuan mereka. Menghujat Nabi kita. Pernah nggak kita diajarkan menghujat Yesus? Tidak ada. Demi Allah, kita tidak diajarkan menghujat Yesus. Dalam Al-Quran, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan menghujat sembahan orang selain Allah. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka menghujat Nabi kita terang-terangan, sementara mereka minoritas. Kita mayoritas, kalian mbak buih. Gak ada gunanya kita, kalian mbak buih. Orang seperti tadi naik ke Komal hanya sengaja untuk menghujat, diawali dengan sok manis, sok baik. Tapi pada dasarnya penghujat yang nyata. Ada gak kita menghujat Tuhannya dari tadi? Tidak ada. Tapi kenapa mereka seperti itu? Karena demi Allah, mereka tidak mampu meruntuhkan argumen Islam. Maka cara yang mereka lakukan adalah hujat. Biar apa? Biar kalian semua terpancing emosi lalu melakukan tindakan radikal. Akhirnya kalian dikatakan, tuh tengok tuh umat Islam tuh. Umat Islam tuh, kalau kami tuh nggak boleh. Kalau kami ditampar pipi kiri kasih kanan. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya nggak? Kalau dihujat kami harus diam. Begitu. Nah, inilah perbedaan kita dengan mereka. Ya teman-teman, silakan teman-teman di ini saja, di record, disebarkan saja itu ya. Kalau saya tanya, ada nggak bukti saya menghujat? Mereka nggak mampu tunjukkan bukti, teman-teman. Nggak akan mampu mereka. Walaupun saya punya ribuan video yang beredar di YouTube. Ya, Egitsa, Kristen, silakan. Halo. Mau tanya nih, bisa ke Umi? Silakan bertanya tentang, sebenarnya saya mau bahas tentang tema ini sih. Di sini memang boleh bertanya, diskusi tentang lintas agama, tapi sebenarnya saya punya tema nih. Orang Kristen kan sering bertanya, siapa saksi Nabi? Saya mau tanya balik, siapa saksi ketuhanan Yesus? Gitu. Yesus dari lahir sampai penyaliban, sampai disalib, sampai naik ke surga, itu disaksi oleh para murid-muridnya, ibu kandungnya, semua. Oke. Siapa yang melihat Yesus bangkit? Semua. Maria Magdalena. Ayatnya. Semua. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Di Bibel kan lengkap dong. Ya mana ayatnya? Kalau gitu saya suruh belajar sendiri dong kalau gitu. Kamu ada pegang Alkitab ya di situ? Iya ada. Ayat berapa? Kalau ada orang yang melihat dia bangkit.
Cari aja di situ. Loh kok gitu sih Bang? Ini kok kenapa sih kalian ini kok kalau diskusi kalau ngomong itu obo aja. Siapa yang melihat Yesus bangkit? Ploko suntur. Pak, Kalau memang ada Maria Magdalena, mana buktinya Maria Magdalena pernah melihat dia bangkit? Maria Magdalena itu bukan melihat Yesus bangkit. Saya udah baca ayatnya. Semua aduh ya Allah. Jangan berbohong. Para malaikat semua bersaksi semua. Mana malaikat? Malaikat mana? Malaikat mana? Malaikat mana? Ya mana ayatnya? Ini orang apa sih? Kamu tidak tahu baca kah? Tahu, tapi saya mau baca apa? Kau begitulah kau bilang kau mengerti Bibel sama Bibel. Iya kan kamu yang mengklaim. Aku udah baca kitabmu nggak ada seperti yang kau klaimkan itu, tidak ada orang yang melihat Yesus bangkit. Makanya dibaca. Udah turun lah. Nggak mau nyembah manusia, nggak mau. Saya nggak mau nyembah manusia. Turun lah. Kirain ngerti. Dor. Nyungsep ke bawah. Lagi bahas tema ini loh. Apaan sih? Mana ada yang lihat Yesus? Siapa sih yang lihat Yesus pernah bangkit? Kenapa sih orang Kristen ini banyak berbohong di komal orang Islam? Emang ada orang yang lihat Yesus bangkit? Selama 12 tahun, ada nggak yang lihat dia kemana? Ada yang lihat dia waktu hidup? Waktu dia remaja, siapa yang lihat dia? Waktu dia umur 25 tahun, siapa yang lihat dia? Di mana keberadaannya? Kok nipu sih depan Uni? Janganlah, Uni nggak suka penipu lah. Yang naik itu yang manusia aja ya. Kalau cuma ngomong doang, ada di kitab saya, baca lah. Aduh, ya mending gua nggak nanya sama kamu, mending gua baca sendiri. Kitab lu gua udah baca juga, by the way nggak ada yang lihat Yesus bangkit. Maria Magdalena itu bertemu dengan sosok yang wajahnya sudah berbeda di depan dia. Itu bukan proses dia bangkit. Dari mana kalian bisa mengatakan bahwa itu orang pernah bangkit dari mati? Dari mana kalian bisa menunjukkan itu? Siapa yang lihat mata yang memvalidasi? Oh, ini benar-benar bangkit dari kematian. Jangan tipu kami umat Islam. Kalau kalian menipu orang Kristen sendiri tidak apa-apa, itu urusan kalian. Kami tidak ikut andil dalam hal itu. Tapi kalau orang Islam jangan. Saya akan bentengi orang Islam dari penipuan kalian. Saya baca kitab kalian kok. Mempermalukan gereja sih kalian ini. Ini lagi satu lagi teman-teman ya. Yang naik ke tempat saya ini agak-agak beleng-beleng cuma rata-rata. Kita akan turunkan aja kalau orang-orang yang merusak peradaban ini. Ya, Singa Yehuda, silakan. Siapa saksi ketuhanan Tuhanmu namanya? Saksi Tuhan? Ya murid-murid lah. Ya datanya, mana? Datanya ayat berapa? Ayat berapa itu? Aduh, kok gini semua kualitasnya sih Allah. Ya, Alkitab kan udah jelas menuliskannya bahwasanya Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Yuk, siapa yang lihat Yesus bangkit? Namanya siapa? Ya murid-murid. Iya siapa murid Yesus yang lihat Tuhannya bangkit? Yang melihat naik ke sorga, naik bangkit ketika dia bangkit itu langsung dia lihat. Iyalah, katanya semua kelakuan Yesus dilihatin muridnya. Kan kalian percaya dia bangkit dari kematian. Dari mana kalian tahu kalau dia bangkit dari mati, bukan bangun dari pingsan, bukan bangun dari koma? Kan beda loh. Bangkit itu nggak semua dari mati. Ada orang yang pingsan, ada orang yang koma. Nah, yang mengatakan dia bangkit dari kematian itu siapa pertama sekali, lalu menyatakan, oh iya benar nih bangkit dari kematian nih. Nah, yang lihat siapa? Katanya ada saksinya tuh. Siapa yang lihat bahwa dia bangkit dari kematian gitu, coba. Bukan dia, bisa jadi kan mayatnya dimakan sama hantu terus diganti sama orang lain yang adalah iblis nyamar jadi terang, bisa jadi kan begitu. Mayatnya ditenggelamin ke dalam tanah karena dia berdosa, karena dia mati terkutuk di tiang salib, lalu tiba-tiba ada iblis nyamar-nyamar jadi dia, saya adalah Yesus, minta ikan goreng dong, kan bisa jadi begitu. Makanya saya tanya, siapa yang memastikan bahwa yang bangkit dari kematian itu betul-betul Yesus anak Maria dan dia bangkit dari kematian? Yang lihat siapa? Masa tiba-tiba kalian ada yang bilang ada orang mati loh. Kemarin ada siapa namanya Sumanto meninggoy loh. Oh iya kah? Iya udah dikubur, udah. Tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku nih, aku Sumanto, mukanya udah beda. Dari mana kalian tahu kalau itu Sumanto? Bukan iblis yang menyamar. Nah, itu perlu, kalau kalian bilang kitab kalian penuh dengan kesaksian, maka kalian harus ada saksi mata yang memastikan bahwa itu yang bangkit adalah Yesus anak Maria dan itu bukan iblis.
Mana datanya? Kata kalian kan kitab kalian penuh dengan kesaksian. Siapa saksi Yesus di atas surga? Siapa yang melihat Yesus duduk di surga? Saksinya siapa? Stefanus. Berarti surga bisa dilihat dari bumi gitu. Wah, parah kali nih. Aduh. Kalau pertanyaan Dwi itu yang seperti itu, kamu berani ditanya. Jangan nanya aja. Pertanyaan itu diajukan karena ada klaim. Klaimnya apa? Klaimnya adalah setiap yang terjadi dalam Alkitab kami itu berdasarkan kesaksian manusia. Iya, semua kesaksian Nah, memang. ya kalau gitu siapa yang menyaksikan Yesus di surga duduk? Udah pun tadi Stefanus pun nggak percaya. Nah, oke. Dari mana kau tahu Stefanus itu lagi nggak lagi nggak halu? Karena bisa nggak surga dilihat dari bumi? Oh, bisa saja kalau memang diizinkan Tunjukkan sama saya. Yesus pernah mengatakan bahwa surga bisa dilihat dari bumi. Tapi Yesus berkata apa? Dia yang mengutus aku. Rupanya belum pernah kalian lihat. Suaranya belum pernah kalian dengar. 1 Timotius pasal 6:16. Dia satu-satunya yang tak terhampiri. Tidak ada manusia yang bisa mencapai. Tiba-tiba Stefanus bisa lihat. Yesus bisa juga dilihat. Ya mana coba buktikan. Yesus telah membuat mata Stefanus. Tunjukkan aja lah. Loh. Tinggal tunjukin doang. Kenapa sih kok diskusi kayak takut-takut gitu? Iya. Nanti kalau ada, aku lagi yang nanya. Ya, jangan nanya-nanya aja. Kalian kadang-kadang orang Islam ini. Aduh. Di sini tuh diskusi nggak usah bawa orang Islam. Kau nge-framing kalau aku bilang orang Kristen semuanya penipu gimana? Jangan kayak gitulah. Diskusi aja sama aku. Kau kan diskusi sama aku. Katanya singa dari Yehuda, tapi kok kayak ayam sayur. Coba tunjukkan dulu di mana data bahwa surga itu bisa dilihat dari bumi. Nih, kutunjukkan. Surga itu sesuatu yang belum pernah dilihat, tidak bisa dilihat oleh mata, kata Paulus ya. Surga sesuatu yang tidak bisa dilihat mata. Ya, jadi jangan tipui lah. Untung aku belajar. Kalau nggak belajar mana tahu aku kayak gini. Ada-ada aja. Katanya orang bisa lihat surga dari bumi. Tak mana yang menipu dalam kitab mereka ini. Si Paulus bilang surga belum bisa dilihat mata. 1 Korintus pasal 2 nomor 9 tuh teman-teman. Perhatikan. Kita buka ayatnya. Tiba-tiba Stefanus ngeklaim dia bisa lihat surga. Tak mana yang satu lah orang ini yang betul ya. Itulah kalau kebanyakan orang ngaku-ngaku pengajar dari Yesus, di antaranya ada yang penipu. Kalau ada kontradiksi itu pasti menipu. Nih, teman-teman perhatikan ya. Bagaimana mungkin si Stefanus bisa melihat? Nih, bagaimana mungkin si Stefanus bisa melihat surga, teman-teman? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Lah tiba-tiba Stefanus bisa lihat surga, guys. Domba, penipu dalam nama agama. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tiba-tiba si Stefanus melihat surga. Yang berbohong siapa ini? Si Stefanus yang lagi ketakutan mau dihabisi nyawanya sama Paulus, atau si Paulus sendiri yang berbohong nih? Mana sini? Coba, mana datanya kalau surga bisa dilihat dari bumi? Berarti si Paulus berbohong dulu, kita sepakati aja lah. Diskusi kebanyakan nanya aja, giliran kelihatannya balik mencret semuanya. Ditanya siapa yang lihat Tuhannya bangkit aja, dari tadi muter-muter. Ada aja nih. Udah turunlah singa, malah pingsan dia di sini. Dor. Nyungsep ke bawah. Santi Tika naik ke atas. Santi Tika, saya undang deh. Kebayang nggak kita akan diinkuisisi sama mereka? Ya, halo Santi Tika. Ya. Silakan, kakak mau menanggapi yang mana kak? Pertanyaan yang mana yang mau kakak jawab? Silakan. Pertama saya mau menanggapi ini Karifa yang tentang Immanuel. Oke, gimana kak? Yes. Immanuel. Tadi yang seperti dikatakan di Alkitab bahwa dia diberi nama Immanuel. Kenapa dia diberi nama? Karena menurut kami, di ajaran kami, Yesus itu adalah nama di atas segala nama.
Saya nggak nanya kenapa dia dikasih nama itu, Kak. Yang saya tanya, di mana dia pernah dipanggil Immanuel dan kapan dia diberi nama Immanuel. Kan nubuatannya anak darah itu kalau melahirkan seorang laki-laki, nama anak laki-laki itu kan Immanuel tuh. Tapi ketika malaikat datang, namanya disuruh kasih Yesus. Itu kan beda, Kak. Jadi yang saya tanya itu kapan di dalam Bible perjanjian baru itu kan penggenapan perjanjian lama kan, Kak? Benar nggak? Benar nggak? Iya. Nih, nubuatannya di perjanjian lama, digenapi nggak di perjanjian baru? Ya. Nah, nubuatannya dikasih nama siapa? Yesua. Mana nubuatan kalau dia diberi nama Yesua? Kok malah diganti? Nubuatannya itu diberi nama Immanuel, Kakak. Kok malah ganti, Kak? Oh, yang perjanjian lama. Kan kita bicara nubuatan, Kak. Jadi gini, Kak. Masa Kakak sebenarnya sebutan itu bukan nubuatan sih. Sebutan itu cuma hanya nama. Tunggu, itu bukan nubuatan. Sebentar, Kak, berarti si Matius salah dong. Sebentar dulu. Beda sendiri. Sebentar. Jadi Yesus ini nama di atas segala nama yang ada di bumi. Jadi kenapa dibilang Yesus disebut Immanuel, Yesus disebut Juru Selamat? Karena nama di atas segala... Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Kakak ngejelasin apa sih? Nggak nyambung, saudara-saudara. Yang saya lagi nggak tanya kenapa dia dikasih nama itu ini. Saya nggak tanya itu. Kakak tahu tidak? Kakak bilang bukan nubuatan. Oke. Ini kakak anggap bukan nubuatan. Ini ngeri nih. Cuman kakak satu-satunya orang Kristen yang tidak percaya bahwa ini nubuatan. Kakak tahu nggak? Ini kitab Yesaya, Kak. Di kitab ini tertulisnya begini. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini sudah lahir atau belum lahir, Kak? Menurut Yesaya pada saat belum. ini. Nah, siapa laki-laki ini? Yesus. Nah, itu artinya nubuatan, Kak. Nah, kan menurut Yesaya, menurut kakak, ini kan namanya kan Yesus. Tapi di sini ciri-ciri orang ini, ciri-ciri anak laki-laki ini, namanya bukan Yesus, tapi dan dia akan menamakan dia Immanuel. Iya. Ini namanya nubuatan. Sebentar dulu, biar kakak paham. Masa saya ngajarin kakak? Ya, saya tunggu kok, saya tunggu. Tenang aja, Karibah. Ya. Nah, tiba-tiba, ya sabar ya. Karena saya tuh kalau ilmu tuh kita harus tenang. Nah, tiba-tiba kalau kakak lihat, kenapa kemudian, ya, ini kakak lihat nih. Bahkan penulis kitab Matius pun mengutipkan itu. Bentar, mas saya cari ayatnya dulu korelasinya. Nah ya, mana nih? Bentar ya kak. Oke di sini aja deh. Nih, saya 7:14. Saya pakai Alkitab Sabda yang versi ini nih, aplikasi nih. Oke nih, kakak lihat ini ya. Kakak punya nggak aplikasi ini? Aku punya soalnya. Aku yang Sefaria aja aku download. Nah, Yesaya pasal 7 nomor 14 yang sama persis dengan ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia menamakan Immanuel. Ini nubuatannya. Kakak coba lihat ini korelasi ayatnya. Ternyata ini terkorelasi dengan kitab Matius pasal 1 nomor nih. Kakak baca di ayatnya nih. Iya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalamnya kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, tapi dikatakan di sini bahwa nubuatannya itu ada. Nubuatannya apa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Kenapa jadi Yesus? Katanya namanya bakalan dikasih Immanuel, tapi tiba-tiba berubah jadi Yesus. Makanya saya bilang ini iblis jangan-jangan mengganti firman Tuhan. Oh, jangan bilang gitu, Kak. Iblis yang kan mengganti. Enggak kan tadi kan gini-gini. Iblis yang mengganti Al-Quran gimana? Ya buktikan aja. Iya, buktikan aja. Enggak, maksudnya janganlah kita bilang begitu. Kalau ini kita tadi emang iya, jangan bilang gitu. Tadi Kak, aduh, Kak, tadi kakak kan baru masuk. Tadi kan kawan kakak yang Kristen bilang aku gini. Dari tadi di atas ciri-ciri. Ya udah kakak tahu yang cowok tadi. Ajaran iblis itu apa? Mengganti firman Tuhan. Kakak sepakat nggak? Karena saya yakinnya firman itu adalah ilham Allah. Bisa diganti. Berarti firman Tuhan bisa diganti-ganti? Enggak. Lah gimana sih kakak ini nggak konsisten? Firman itu nggak bisa diganti-ganti. Dia itu tetap selamanya. Nah, kalau gitu firman Tuhan kepada Yesaya namanya Immanuel atau Yesus? Kan sudah saya bilang, Yesus itu adalah Immanuel. Yesus itu artinya apa? Selamat. Yeshua itu artinya apa? Hah? Yeshua artinya apa?
Yesua itu penyelamat. Sejak kapan Yeshua itu artinya penyelamat? Itu dapat dari mana tuh, Pak, Kak? Aduh. Jadi mau dibilang penyelamat itu dari kata Yasha, Kak. Ya, Moshia. Jadi gini, Kak, intinya gini loh, Kak. Aduh, intinya bahaya nih kalau nggak ngerti. Untuk segala nama aja jangan diperdebatkan karena menurut keyakinan kami, kok malah Kakak Yesus ngelarang itu, saya berdiskusi? dengar dulu Kakak Rifa, kan udah dibilang kita harus ganti-gantian ngomong Jangan ya. Kakak nasihatin saya tentang diskusi ini. kita, ini dijawab. Iya, Kakak malah nyuruh saya nggak jangan-jangan. Gini dong, teman-teman, terlanjur aku mau diskusi. bahas loh dari tadi Kak Rifa ini ngobrol. Kan udah aku bilang sabar, Kak. Kan saya mau jelasin bahwa Kak, saya ini sabar banget loh. Tapi substansi diskusi jangan lari. Enggak. Tapi Kakak di sini bukan tempat terus. kasih nasihat. Ini lagi diskusi tentang, karena saya tanya, di dalam kitab Yesaya, orang laki-laki itu diberi nama siapa? Diberi nama siapa? Yesus. Mana tunjukkan. Aduh, ini melintir lagi. Tunjukkan dalam kitab Yesaya bahwa dia akan diberi nama Yesus. Anda aja nipu loh depan saya loh. Di dalam kitab Yesaya, ini Anda bilang namanya Yesus. Tuh. Anda bilang Yesaya mengatakan nama dia Yesus. Mana di sini Yesus? Dia akan diberi nama Immanuel. Immanuel, bukan Yesua. Kok Anda nih berubah-ubah? Anda nggak tahu kitab Ulangan mengajarkan apa nih? Jangan merubah firman Tuhan. Kok Anda rubah-rubah firman Tuhan sih? Janganlah kamu menambahi aja nggak boleh, apalagi mengurangi. Anda malah merubah. Di dalam kitab Yesaya tertulisnya adalah enggak, ini penyesatan yang besar sekali itu loh. Bukan nama seperti kayak kita namanya Karifa, bukan. Terus Immanuel apa? Itu seperti kayak sifat. Oke, tunjukin datanya dong kalau Immanuel itu sifat. Yesus adalah dengar dulu Kak. Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah juru selamat. Immanuel itu artinya apa, Kak? Immanuel artinya Allah apa? beserta kita. Berarti Tuhan Kakak bersama Tuhan lain, sifatnya begitu. Enggak, itu sebutan untuk Yesus artinya. Kan sifat, berarti sifat Tuhan Kakak itu Tuhan disertai Tuhan gitu. Hah? Berarti Tuhan Kakak kalau memiliki sifat Immanuel, berarti dia adalah Tuhan yang disertai oleh Tuhan. Waduh, parah ini. Maksudnya Immanuel itu untuk panggilan kita ke dia. Yesus adalah Immanuel, bahwa Yesus adalah beserta kita, gitu loh Kak. Tapi tidak pernah ya di dalam Bible Anda dia dipanggil Immanuel? Hah? Tidak pernah ya dalam kitab Anda dia dipanggil Immanuel? Kan tadi disebut bahwa dia akan dipanggil Immanuel. Mana? Itu kan rencana, Kak. Rencananya anak ini kalau lahir akan diberi nama Immanuel. Mana? Kapan dia Kan pernah sudah dikasih nama saya Immanuel? sebut itu bukan panggilan Kak. Itu tuh sebagai sifat. Kakak paham nggak? Beda loh panggilan sama saya sifat. Tahu lah, nama sama sifat. Beda Nama itu juga bisa jadi dengan sifat. gelar. Kak, saya ini Beda bukan juga orang. dengan Kak, gelar. mohon maaf ya, saya ini pecinta bahasa Indonesia loh. Saya tahu antara proper name, generic name, dan Ya, sifat. jadi Saya tahu kalau banget dibilang itu. Jangan tipu saya loh. Enggak, kalau siapa yang mau menipu? Jangan begitu Kak. Kakak Kan menipu udah dibilang, itu, kita Kak, di perkara agama di Komal Islam jangan tipu-tipu. Tapi di Komal Nggak Kristen ada boleh yang tipu-tipu. tipu. Jadi Loh, lihat ya udah, penonton, tunjukkan ke saya. Kita di sini harus melihat bahwa saya aja sabar loh. Tapi Lah, saya adalah Kak, bilang Karifa itu sabar penipu. orang sabar tapi menyesatkan itu lebih jahat daripada orang tegas tapi meluruskan. Contoh Kakak bilang tadi bahwa Immanuel itu Contohnya berat. gini Mana loh tunjuk Kak. datanya? Kakak aja dari tadi Waduh, ngomong mulu. Gimana sih? Saya kan di sini diskusi membantah orang yang menipu. Masa orang menipu saya biarkan? Emang saya diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan? Siapa yang bilang menipu? Siapa yang bilang menipu? Bukan saya yang Kak? bilang Kakak menipu. Apa alasannya? Apa dasarnya Kakak penipu? bilang Immanuel itu adalah gelar. Mana datanya? Kalau Siapa Immanuel yang itu bilang adalah sifat. gelar? Aku nggak bilang gelar. Sifat. Mana coba? Dia itu adalah disebut nama dia Immanuel, bukan Ya, arti mana? Immanuel itu bukan secontoh kayak Rifa gitu, Immanuel bukan. Itu Yang ngajarin sebutan. Kakak, ya udah mana di data di dalam Bible Kakak. Oh, Kakak membawa, Kak baca Amsal pasal 3:15 deh. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di mana tertulis bahwa Immanuel itu adalah sifat Yesus? Mana coba? Aduh, parah ini. Bukan orang Kristen sifat sih, aduh gimana ya Kak? Tapi tadi kayak- sifat. Gimana Bukan, sih? jadi bukan sifat. Jadi kayak contoh Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah bla 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 bla. Karena dia adalah nama di atas segala nama, Kak. Jadi nama Yesus yang atau ada di Immanuel dunia yang nama ini nih? tidak Yang nama yang mana nih, Kak? Yang nama yang mana? Immanuel atau Yesus? Yang benar dong. Dia sebutannya apa saja bebas.
Gitu. Mana Jadi pernah dia digelari sebagai Immanuel dalam kitab Anda? Di kitab Anda pernah nggak dipanggil, "Hei nggak ada Immanuel, mau dibilang kemana lu?" gelar, Kakak. Ya udah, kalau gitu tidak pernah. Ini berarti kalian aja yang nambahin. Berarti Bukan berarti Yesaya nambah-nambahin, 7:14 bahwa itu. kita percaya. Sekarang aku mau tanya, Immanuel kalau itu kau percaya. bahasa apa, Kak? Ibrani. Ya, berarti bahasa Terus? Ibrani artinya apa? Tuhan bersama kita. Terus? Berarti itu apa artinya? Bukan panggilan kan? Itu nama Karena itu Ismael bahasa Tuhan mendengar. Ibrani. Anda tahu nggak Karena Israel, bahasa Ismael, Ibrani, Kak. Immanuel. Saya juga tahu, saya juga belajar bahasa Ibrani. Ismael itu Iya. Tuhan mendengar. Emangnya Ismael jadi Tuhan? Di situ kalau Anda berkata tentang arti nama, setiap nama Bani Israel tuh rata-rata ada namanya tuh, kayak Yakub ada artinya, kayak Musa ada Iya. artinya, Ismael ada artinya, Nah, Yasha, Zakaria karena- ada artinya. Yang saya tanya, ketika Anda mengatakan Immanuel itu sifat Yesus tuh, Anda tahu dari mana? Kok malah mengajarkan Bukan sesuatu yang sifat tidak pernah Yesus. diajarkan? Oh, aduh gimana Tadi ya Anda cara bilang begitu. menjelaskan? Domba, penipu dalam nama agama. Aduh. Lebih ke ini, ke arah bagaimana itu bahasa Ibrani, bukan panggilan Yesus. Jadi intinya Yesus itu adalah Immanuel bagi kita. Ya di mana dia pernah dikasih nama Immanuel? Ini bukan orang nggak pernah gelar, dikasih nama Immanuel. sebutan. Ya kapan dia pernah disebut Immanuel dalam Bible di Perjanjian Baru? Kapan? Waduh, gawat ini. Lah ya gawat lah. Aduh. Ternyata di nubuatannya dikatakan laki-laki itu akan diberi nama Immanuel. Tiba-tiba dia brojol, malah diganti namanya jadi Yeshua, bukan Immanuel. Berarti tidak terpenuhilah penggenapan yang ada, tidak Karena saya tergenapi. bilang tadi, Kak, Yesus itu adalah nama. Immanuel cuma nama, gimana ya? Karena di atas nama saya, makanya saya bilang Yesus adalah Immanuel, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah anak domba, Yesus adalah bla 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 bla. Jadi dia adalah nama di atas segala nama gitu loh, Kak. Yang saya tanya bukan Yesus, yang saya tanya Immanuel, malah ke Yesus perginya. Saya tahu namanya diganti sama malaikat. Yang saya tanya Immanuel. Immanuel itu nama menurut Yesaya tentang nama laki-laki yang akan lahir. Laki-laki itu akan diberi nama dia akan menamakan nih. Kamu baca ini nih. Dia ini siapa? Iya ini siapa nih? Nih, kamu tahu nggak ini Iya? Nih, kamu baca nih. Iya ini siapa? Kamu tahu nggak ini cerita tentang apa? Manusia, sebab itu. Iyanya. Kok iya manusia? Iya kecil. Iya manusia, tapi siapa di konteks ayat ini? Kamu baca nih. Yesus. Sebab itu kok Yesus pula yang memberi nama dia Immanuel? Makanya baca dulu kitab suci Anda, jangan jawab dulu. Oh iya, lalu terus. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan ini akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan perempuan ini yang adalah ia ini, kata ganti orang kedua ini, ia akan memberikan nama anaknya itu Immanuel. Si ia ini siapa? Ini perempuan ini. Mana Bunda Maria pernah kasih nama anaknya Immanuel di mana? Kalau enggak berarti berbohong ini Yesaya, atau Yesaya tidak berbohong tapi kalian yang menipu dengan mengatakan bahwa Immanuel itu adalah Yesus. Tidak terpenuhi, nggak ada pengenapannya dalam kitab kalian. Kami jangan ditipu lah, kami belajar kok. Kami ngerti bahasa Indonesia juga. Yesaya bilang namanya jadi Immanuel, tiba-tiba namanya diganti Yeshua. Makanya aku bilang, siapa yang merubah firman Tuhan itu iblis. Ketika Tuhan sudah membuatkan namanya Immanuel, tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku malaikat bilang, kasih namanya Yeshua. Kok tiba-tiba jadi Yeshua namanya? Orang dia akan dinubuatkan namanya jadi Immanuel kok. Bilang pula ini cuman gelar doang. Ini cuman sifat doang. Iya ini merujuk kepada yang melahirkan. Akan menamakan. Nih, brojol punya anak diberi nama nih Immanuel. Ini itu nubuatan. Tapi masalahnya tidak tergenapi karena tiba-tiba dikasih nama Yeshua. Bukan Immanuel. Immanuel, Israel, Ismail. Apa hebatnya, sama-sama kepunyaan Tuhan kok. Ismail, Tuhan mendengar. Apa dia langsung jadi Tuhan, Ismail? Ya enggak lah. Bu, diskusi sama saya itu syarat pertama adalah jujur. Itu, jujur syarat Saya pertama. kurang jujur apa? Karena kakaknya tidak memahami. Memahami apa artinya Bu? Immanuel? Immanuel artinya apa? Kan sudah saya bilang itu Tuhan bukan bersama kita. pergantian. Sampai sekarang pun kita masih memanggil dia adalah Immanuel. Alah, kalau gitu, itu gini ya. Kalian itu jangankan memanggil Yesus Immanuel. Kalian aja memanggil dia Allah. Memanggil dia Bapa. Ya, dengar ya. Kalau mengklaim kebenaran itu dari apa yang kalian lakukan,
Kalian memanggil dia Bapak, padahal dia mengatakan, jangan memanggil siapapun Bapak di muka bumi ini, karena Bapakmu satu, yaitu dia surga. Kamu manggil dia Bapak nggak? Yesus Bapak itu kekal, Bu. Saya tanya, kamu memanggil Yesus Bapak tidak? Enggak. Oh, berarti dia bukan Bapak. Kamu manggil Yesus apa? Manggil Yesus apa? Tuhan. Tuhan. Yes. Kurios. Sama seperti pemilik keledai. Ya udah kalau gitu ya dia bukan sembahan berarti. Ya, berarti kamu tidak mengakui kalau dia itu dipanggil Bapak. Jadi kamu berdoa kepada siapa? Kepada Bapak atau kepada anak? Kakak tahu konsep Tritunggal? Paham banget lah. Mau yang Tritunggal versi siapa? Athanasius. Apa versi kakak? Una substansi, tres persona, artinya ada satu substansi tiga pribadi. Yang mana pribadinya tuh berbeda. Ya, mereka tiga pribadi yang berbeda. Father is not Son, Son is not Holy Spirit. Iya, makanya saya tanya. Mereka ngajarnya berbeda. Nah, kalau gitu Tritunggal apa menurut Anda? Dia jangan-jangan oneness nih. Aduh, jadi ngaku menurut Tritunggal kalian tapi oneness Tritunggal nih. Itu enggak menurut kalian? Bukan menurut saya, menurut Katolisitas. Bukan menurut saya, Katolisitas. Nih, menurut kalian saya deh. kita mempunyai 3 Allah gitu ya? Lah, iya. Yesus Allah bukan? Enggak, menurut kalian jawab dulu konfirmasi. saya. Loh, kenapa saya harus mengukur Kak? Saya ini menjelaskan, mengucapkan kembali penjelasan Tritunggal ala Katolik. Saya tidak akan mengukur isi otak Anda. Ya dong, ini mau tahu Tritunggal menurut Katolik nih. Allah Katolik. Iya kan pakai dulu Katolik. Jadi nanti Protestan juga ditunjukin. Kita dulu. Loh, ini mau pakai data mana? Kalau pakai data ya, Anda emang Anda siapa? Lanjut. Ini dikasih data malah bukan gitu. Anda saya kasih data, Anda malah konkret. Ya marah lah. Ya harus marah lah sama orang. Yesus aja sering marah kok. Anda nggak ikutin Yesus. Diajarin sama Yesus. Yesus bilang apa? Mengatakan muridnya bodoh. Loh, Yesus aja nggak bersabar kok. Orang dia ngacak-ngacak orang jualan kok gitu dibilang sabar nih. Timbang susah payah, menang apa lagi? Ya, saya ini ngikutin Yesus. Karena dia iya, kamu nggak pernah tahu. Loh, Yesus itu pernah ngamuk, mengacak-ngacak orang yang lagi jualan. Apakah itu yang disebut dengan sabar? Tidak. Marah kepada orang yang berhak dimarahin itu wajar. Yesus juga ngajarin gitu. Nah, ini. Berarti Anda Tuhan ya? Loh, kok saya ngikutin Yesus dikatakan Tuhan? Gimana? Udah lanjut. Kan nggak nyambung. Nih Mbak, ini ngomong apa sih? Dari tadi nggak nyambung. Mbak, fokus aja dengan pembahasan kita. Nih, Anda kalau mau Tritunggal ini ajaran dari Athanasius dan juga Tertullian. Dan mereka itu didefinisikan bahkan dikaji oleh orang Katolik. Karena gereja Katolik lebih dulu daripada Protestan. Protestan itu baru muncul di abad ke-16. Nah, ini Tritunggal itu seperti apa? Ini menurut iman Katolik. Nih ya. Nih, tidak terpahami yang Tritunggal itu. Tadi kalau kalian menjelaskan Tritunggal itu tetap nggak jelas. Nih. Doktrin Trinitas adalah, nih. Iyalah. Orang kata Bapak gereja kalian dia nggak terselami kok. Doktrin Trinitas atau Allah Tritunggal Maha Kudus adalah pengajaran bahwa Tuhan adalah satu, namun terdiri dari 3 pribadi. Allah Bapa pribadi pertama, Allah Putra pribadi kedua. Nih Allah, Anda bilang tadi bukan Allah. Ini Allah nih. Dan Allah Roh Kudus pribadi ketiga. Karena ini adalah iman utama kita, maka kita harus menjelaskannya lebih daripada hanya sekedar menggunakan analogi matahari. Ini Katolik aja bilang Yesus itu Allah. Tadi Anda bilang bukan. Sekarang saya tanya. Anda menjelaskan iman Anda ikut saya bukan Katolik, Kak. Ya udah, Anda bukan Katolik coba. Dan sebenarnya kita nggak bisa sebut Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Anak salah. Yang benar adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gitu. Saya tanya nih, jadi gereja itu gereja mana nih? Besar. Berarti saya Katolik Kristen. Salah ya? Udah. Kristen saya. Iya, Protestan saya tahu. Ya. Coba tunjukkan scholar Martin Luther, John Calvin, Zwingli mengajarkan seperti yang Anda jelaskan itu. Coba. Saya kutip kata-kata dari Santo Agustinus ya. Saya kutip dari situs Katolisitas penjelasan tentang Tritunggal. Sekarang saya pengen tahu Anda dapat info dari mana penjelasan itu. Jangan-jangan penjelasan sendiri nih. Nggak boleh pakai penjelasan sendiri. Itu namanya menyesatkan. Amsal pasal 3 nomor 5. Ya, Amsal pasal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada Kakak buka lah yang tentang Kristen, Katolik sama Kristen aja. Saya tahu Protestan sama Katolik beda, tapi doktrin Tritunggalnya ya sama. Kalau Anda bilang Anda oneness kayak Mikana ya nggak apa-apa. Itu nih, mungkin Anda ini menganggap kalau Yesus itu satu pribadi dengan Bapa gitu. Kenapa? Coba Anda dulu jelasin Tritunggal deh, biar saya tahu. Jangan saya yang jelasin apa yang ada di otak Anda yang jelasin. Tritunggal menurut Anda gimana? Tritunggal itu 3 di dalam 1.
Apanya yang 3, satunya apanya yang 1? Jadi kalau di dalam segitiga, Allah itu di dalamnya, di atasnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan yang 3 Allah apanya? Bapa, bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus. Kalau Katolik itu bisa menjelaskan Allah. Nih, Sister, kalau Katolik bisa menjawab. Dengar dulu saya aja belum jelasin gimana. Iya, saya mau lawak. tanya 3-nya apa? Segitiga itu bukan 3, segitiga itu 1. Mana segitiga siapa bilang 3? Di dalamnya itu tahu nggak, di dalamnya itu tulisan Allah besar, dan di atas titik itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan Allah Bapa, bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus, gitu. Jadi yang 3 apanya? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya udah, Tritunggal, Tri dan Tunggal. 3 apa, 1 apa? Yesus, Bapa, Putra, Kudus itu 1 apa dan 3 apa? Coba jelasin. Satunya itu Allah. Makanya dibilang Allah yang Esa. Oke, satunya Allah, oke. Oke. 1 Allah. Nih, dan 3-nya apa? Itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini sama-sama nggak? Sama satu pribadi? Satu Allah. Satu Allah itu punya satu Allah atau sama-sama Allah? Apa nih? 3 pribadi. Allah, 3 pribadi. Berarti ada 3 teos nih. Bapa adalah teos, Anak adalah teos, Roh Kudus adalah teos. Berarti 3 Allahmu. Politeis kamu. Beda dong. Pribadi Anda lo beda loh. Pribadi artinya apa? Satu Allah, 3 pribadi, di mana Allah itu bisa menjadi 3 pribadi. Bukan kayak Boboiboy. Kayak Boboiboynya 1. Yesus. Jadi menurut Anda Allah Roh Kudus sama Allah Yesus itu beda gitu. Emang sama? Karena dia 3 di dalam 1, Ibu. Makanya saya tanya, Roh Kudus dengan Yesus sama? Aduh, belajar dulu deh, belajar. Yuk, saya ini pembelajar skema teologi, saya udah belajar ini. Kali Anda, saya bukan pembelajar. Saya pembelajar kok sombong mengakui kalau saya pembelajar. Ini kenapa sih malah nyerang pribadi? Saya bilang pembelajar dikatain sombong. Yang sombong itu ketika mengatakan tahu tapi nggak tahu apa-apa, itu baru sombong. Contoh, itu Anda beda, bilang Roh Kudus bukan adalah Yesus. Sombong. Aduh, Anda bilang Roh Kudus adalah Yesus. Kenapa menghujat Yesus diampuni tapi menghujat Roh Kudus nggak diampuni? Katanya sama tuh, Yesus sama Roh Kudus. Iya. Katanya Roh Kudus dan Yesus itu sama aja. Kenapa menghujat Yesus diampuni tapi menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Katanya sama. Kenapa beda? Menghujat Yesus diampuni. Ya, coba hanya menghujat nih. Oke. Orang yang menusuk lambung Yesus. Coba, tunjukin aja dulu datanya. Bentar dulu, saya kasih Anda cerita. Anda tahu tunjukin aja dulu. Kalau ini kita malah menghujat Yesus itu nggak akan masuk surga, coba tunjuk. Akan diampuni, coba. Oke, berarti Yesus itu menebus apa? Coba dulu. Yesus, oke, saya kasih data ya. Bapa, kasihanilah mereka Bapa. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Kasihanilah mereka. Ini kata Yesus nih. Tapi mereka. Bapak, mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Nih Yesus yang bilang ya. Kalau diartiin dikasihani sama ampuni sama nggak, Ibu? Menurut Ibu? Bentar, baca dulu ayatnya. Yesus berkata, ya Bapak, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya tanya nih, diampuni nggak ini? Mereka yang menghujat Yesus waktu dia disalib. Saya tidak tahu diampuni atau tidak, itu urusan Bapak. Ini secara logika, masa ada Tuhan yang udah minta tolong ke Tuhan nggak diampuni, berarti doanya Tuhan ini nggak diampuni, nggak diterima nih kalau dia nggak diampuni. Bilang, ya Anda kan nggak tahu, ya sudah, Anda tidak. Mbak, kita jangan lari-lari deh. Anda mengatakan Roh Kudus adalah Yesus. Roh Kudus kalau dihujat tak terampuni. Menghujat Yesus, malah Yesus sendiri minta tolong. Ampuni mereka Bapa. Ini Tuhan sendiri minta tolong ke Tuhan lain supaya mengampuni orang yang menghujat dia. Ini ada 2 konsekuensi nih. Kalau diampuni, berarti benar kata saya. Yesus dan Roh Kudus beda. Kalau tidak diampuni, lagi-lagi benar kata saya. Yesus dan Roh Kudus beda. Kenapa? Karena kalau tidak diampuni, maka Yesus di sini bukan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus adalah Tuhan. Sementara ini adalah Tuhan versi manusia yang lagi minta tolong, minta ampunkan dosa orang yang tidak terkabulkan doanya. Masa Tuhan tidak terkabulkan doanya? Inilah kenapa kalian itu dikatakan orang-orang tersesat. Karena ketika kalian menjelaskan, kalian bersandarkan kepada pemahaman sendiri, bukan menurut ayat kitab kalian. Dari tadi saya yang paling banyak bawa ayat suci loh, ayat kitab kalian loh. Kalian bawa apa? Ya ini itu, gak bawa data. Bahkan saya mengikuti parameter gereja mainstream Katolik.
Katolik, kamu tahu tidak? Tritunggal itu dari Tertullianus loh. Kamu pikir dari murid Yesus? Nggak ada murid Yesus ngajarin Tritunggal. Tertullian, dan itu adalah orang-orang yang dimuliakan sama gereja Katolik. Lalu kalian bilang Katolik salah? Kalian tahu Tritunggal dari Katolik? Siapa yang bilang salah, Kak? Kakak belajar yang tentang Kristen. Lah ya udah, saya tanya nih. Oke, perspektif Katolik ini salah atau benar? Katolik. Loh, kita beda. Kalau kita mau tahu kebenaran yang sejati, kita bersandar kepada siapa? Tentu yang lebih dulu kan. Duluan mana Katolik dari Protestan? Katolik kan? Kalian kan biasanya gitu, abad ke-7, abad ke-7. Saya tanya, di sini orang Katolik mengatakan bahwa Yesus itu satu Tuhan. Tuhan adalah satu, namun dia 3 pribadi, pribadinya berbeda. Anda bilang, kami bukan kayak gini. Kenapa saya mendengarkan Anda sementara Katolik itu lebih dulu daripada kalian Protestan yang muncul di abad ke-16? Kan lucu cara diskusi begini. Mana yang benar? Ujung-ujungnya kalian punya perspektif masing-masing dalam mengaku kalian yang lebih benar. Ujung-ujungnya kami tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait agama. Ya makanya kita protes. Jadi itulah pecah, Kakak. Ngerti nggak? Nah, kan pecah tuh. Oke, tunggu. Pecah. Karena kita coba tidak menganggap bahwa Allah itu ada 3. Ya, tunjukkan kepada saya salah satu dibilang Allah itu Esa. Ya, yang protes kan ya, tunjuk data. Martin Luther itu membuat 95. Loh, kok saya sih? Ini lucu nih orang Kristennya. Naik ke sini mau ngejelasin atau mau belajar ke saya? Yang tadi tentang Yesus mati aja Kakak salah loh. Yang Kak, jangan bahas yang lain dulu. Kita kok lari-lari pembahasannya. Kita lagi ngebahas gini nih. Kakak bilang, makanya protes. Kakak tahu siapa yang protes? Katolik, abad ke-16. Tahu siapa yang protes? Iya. Terus? Siapa? Siapa yang protes, tahu nggak? Tahu. Siapa? Calvin. Martin Luther, Calvinis, sama Zwingli. Coba tunjukkan mana ajaran Martin Luther, Calvinis, dan Zwingli yang mengatakan Trinitas mereka dengan Trinitas Katolik beda mana? Ya Kakak coba belajar browsing, ada di situ saya semua. Ini belajar, makanya saya ingin tahu Anda tuh ngomong dari pengetahuan atau dari kesoktahuan. Yang menjadikan perbedaan antara Protestan dengan Katolik bukan tentang doktrin Trinitasnya, tetapi tentang hukum-hukum dari magisterium Katolik yang ditolak sama Martin Luther, 95 tesis. Anda bilang, beda, Trinitas kami antara Katolik dengan Protestan beda. Lah mana? Perbedaannya apa? Jangan kayak gitu. Jangan menyesatkan orang-orang yang di bawah mensupport kalian. Wakililah agama kalian dengan Kimi, langsung menghakimi. Itulah saya melarang nih menghakimi dengan menasihati aja beda. Menghakimi itu kayak gini, Anda penyesat itu baru menghakimi. Tapi mengatakan janganlah kayak gitu, memberikan informasi dari dasar yang tidak Anda ketahui, jangan. Karena itu juga dilarang di dalam ranah akademis. Masa ada orang yang tidak tahu tapi bicara lebih lantang? Saya diskusi itu bukan cuma 1 dengan 2, 3 orang aja, Kak. 6 tahun saya diskusi pendeta saya tahu, Pak Kakak hebat kok. Iya. Oh, itu berdiskusi itu berarti hebat, Kak. Berdiskusi itu adalah salah satu metode cara mendapatkan ilmu. Ketika jadi, kita berdiskusi intinya kita belajar hebat. aja agama masing-masing, jangan nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kalian sudah lebih dulu mempelajari agama kami. Buktinya di sekolah STT kalian ada Islamologi. Kok giliran Islam dipelajari kami izinkan, giliran kami belajar Kristologi kami dilarang? Berarti suka-suka kalian berarti hidup di Indonesia. Tapi Kakak mempelajarinya seakan-akan kita tuh yang paling jelek gitu. Bukan seakan-akan paling jelek. Kita emang Anda dari tadi Anda aja mempelajari kebudayaannya, bukan menjelek-jelekan. Coba Anda belajar Islamologi di mana? Ini ngomong dari tadi kayaknya sembarangan terus deh. Coba Anda belajar Islamologi di mana? Kakak itu yang dari tadi lo sembarangan. Anda belajar Islamologi, yang mempelajari kebudayaannya. Tunjuk salah satu data. Aduh, jangan lari dulu. Jangan lari dulu. Kakak, kalau ngeliat itu coba Kakak buka Yohanes deh, itu yang tadi kisah apa? Anti bahas Yohanes. Anda tadi bilang kalau Anda belajar Islamologi mempelajari kebudayaannya. Yaudah, coba intinya saya tanya. Gini, Kak. Intinya gini, kita belajar masing-masing, jangan menghina. Tadi bilang, loh, aduh. Kapan saya menghina? Ini sembarangan nih dari tadi perempuan deh, nuduh-nuduh nggak jelas. Kapan saya menghina? Dari tadi kakakku ngeliat menghina Yesus Anda yang kata apa menusukkan keledai. Loh, apa telinga itu? sehat. Tadi saya diskusi dengan kawan Anda bilang gini, mana tertulis di Al-Quran bahwa nama Ahmad berubah jadi Muhammad? Saya bilang, makanya dengarkan kalau orang diskusi, jangan pakai kebencian. Saya bilang gini, apakah menurut kamu, ini kamu aja salah paham di sini. Ini orang dari tadi giliran dijelasin ngomong. Di depan saya nggak usah so baik lah. Dari tadi kalian ngomong. Tapi bau loh.
Anda Saya harus ngomong karena kamu dari langsung tadi dong. memfitnah, Langsung dong dibilang bau, menuduh. guys. Lihat deh. Ngapain kita sok Kalian yang lembut? dari tadi, saya tidak ada mengatakan Anda Apa sih loh. nih orang nih Agama ngomong dikit, belum selesai ngomong udah dipotong. Dengar ya teman-teman. Saya bilang gini nih. di mute, Nggak usah. guys. Terus kalau di Itu mute saya langsung ngomong salah saya gitu. dipotong-potong. Aduh, udah Lah ini saya Anda di koma capek. saya aja ngotok. Biar Roh jangan Kudus turun dulu. aja. Biar Roh Roh Kudus, Kudus aja kayak gini memulihkan punya Roh Kudus banyak kalian. penipuan dari tadi. Oh, Masa dia bilang tentu gini? dibilang penipuan. Iya, Aduh, menipu lah saya nggak bilang ada tadi. loh bilang kalian penipuan. Nipu bilangnya kalau di STT belajar Islamologi cuma kebudayaan doang. Berdusta kamu depan saya. Saya tahu STT Berdusta. mempelajari apa. Loh, ya udah tunjukin Apa? bukti kalau kamu nggak berdusta. Coba apa Tunjuk yang kalau kau Islamologi. lihat? Apa yang kau lihat? Oke, ini kau tengok nih STT Nias mempelajari apa? Bukan mempelajari kebudayaan, tapi menyesatkan. Justru menuduh Allah itu seperti ular. Ini kau bilang di STT belajar Islam. Kau kan bilang nih, jangan belajar agama kami, belajar aja agama masing-masing. Saya katakan, kok nggak boleh kami pelajari agama kalian? Di STT kalian itu ada Islamologi. Itu kan cuma Terus mempelajari kebudayaan. Kak, gini loh. Terus kalian mau mengikuti yang tidak baik? Ya udah diamkan Sejak saja. kapan belajar gitu loh. agama orang lain tidak Kalau baik? emang dia mau mempelajari Tunggu. tentang Islamologi, doakan saja mereka. Saya tanya, kau jangan sok-sok inilah. Siapa yang mengatakan di Indonesia ini bahwa belajar agama lain itu sebuah kejahatan? Coba tunjuk ada undang-undang yang melarang kita belajar agama orang lain. Tidak ada, tapi Terus kenapa kakak kau bilang salah buruk? menggunakan. Kakak dari tadi Loh, saya seolah-olah gunakan agama apa? kita dibilang jelek lah, Yang seolah-olah. bilang agama orang lain jelek itu kamu mengatakan Katolik salah. Kamu sendiri yang mengatakan Katolik salah loh. Sedangkan kamu sendiri, saya bahkan membawa data Katolik. Kamu bilang Katolik salah, kamu lebih benar. Justru kamu Saya yang bukan menghakimi bilang agama orang Katolik lain. salah. Ya udah bener nggak ini? Kalau nggak bener Kita nih. beda sama dengan Katolik. Nah, kamu beda. Ngerti Berarti yang pemahaman nggak dari benar tadi? yang mana? Antara kamu dan Katolik siapa yang paling benar? Ya saya tidak tahu yang mana yang benar. Yang pasti Jadi saya di kamu dalam mengatakan Kristen itu beda. beda. Berarti Yesus ngajarin beda-beda gitu ajaran gitu. Berarti itu benar Yesus dua-duanya. bedain aja. Aduh, Lah, udahlah. Ini ajaran Katolik dengan Protestan Saya beda. turun aja. Saya Terus kamu nggak bilang mau dua-duanya membawa benar. dosa Berarti di Tuhanmu sini. ngajarin. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Kamu yang Saya membawa nggak dosa mau dari tadi membawa memfitnah, menuduh, Oh, membawa tuh bukti. siapa yang bilang memfitnah? Tuh kamu bilang tadi, kamu bilang bahwa dia saya itu adalah sifat tuh fitnah. Di situ nama menyesatkan kamu. Kedua, Islamologi kami cuma belajar tentang kebudayaan. Berdusta, saya udah tahu. Ya, ini saya mahasiswi nih, jangan bohong depan saya. Terus kamu bilang, Oke, intinya guys, gini. dia Intinya, bilang dia menghujat Yesus, jangan mengikuti memfitnah orang kamu. gitu. Kalau orangnya emang mungkin salah, STT itu salah, ya udah belajarlah masing-masing, oke? Sejak kapan belajar Oh kalian mempelajari gitu dengan ya, cara kalau akademik? jahat dibalas dengan jahat gitu ya? Saya tanya, belajar agama orang lain itu jahat nggak? Enggak. Ya Tapi sudah. ke Anda, Tapi STT Anda bukan menyebarkan belajar itu untuk seolah-olah apa sih kitab ini? kami salah. Saya tanya sama kamu. Katolik punya 72 kitab, kamu punya 66 kitab. Bener nggak kitab yang di luar 66 kitab itu? Hah? Nih, kita buktikan konsistensi dia ngomong nih. Dengar teman-teman. Tadi dia sendiri bilang. Saya di mute. Yalah di mute. Dari tadi kamu kalau saya ngomong, Ya, dari dengerin dulu tadi. baru patahkan. Nah, dari tadi saya ngomong, Anda ngomong. Tadi kamu juga panjang lebar ngomong kok banyak playing victim. Udahlah, Depan umat Islam tuh playing nggak bisa victim. kamu nipu-nipu. Kita tuh udah Dari tadi di-live-kan yang dulu. playing Kamu tau nggak 10 channel YouTube melive-kan ini. Semua orang kan menilai siapa yang menipu, siapa yang tidak menipu di antara kita berdua. Saya tegas karena saya sudah menghadapi banyak penipu seperti kalian. Kamu lembut karena kamu itu lembut. Kenapa? Kamu Ya, berusaha kami untuk penipu. saya ya. lembut, saya baik. Iya, Kan saya bilang nih. kalianlah yang tidak Buat penipu. apa lembut? Kalian Karena yang tai tidak lembut penipu. tapi bau. Ya Iya. iyalah, saya Oh, tenang. Mana bau. tipuan saya? Oh, banyak sekali. Iya. Caci makinya bau, fitnah. Aduh. Mencaci siapa diajarkan saya? ya di agama Jadi kalian tai gitu ya? itu wangi. Tunggu, Diajarkan tai itu ya? memang wangi. Enggak Tai diajarkan wangi. ya? Saya Di tanya, agama kalian diajarin. tai bau atau wangi? Saya tanya. Iya, kalian diajarin kayak gitu. Loh, saya diajarin bahwa kotoran itu bau. gitu, Memang. pengkhianat gitu ya. Kamu di agama kamu diajarin nggak kalau Ya kotoran udah. itu bau? Kalau di agama kami diajarin kasih. Saya diajarin Oke. kotoran itu. Tidak Oke, saya tanya. Yesus itu datang bukan cuma buat orang Kristen. Titik. Bohong, Udah. bohong. Nih, Yesus datang untuk bohong. Bani Israel. Jangan nipu lagi dia nih. Domba, penipu dalam nama agama. Jangan mengatakan jangan. Kamu bilang apa dia membawa damai? Jangan kau menyangka aku datang membawa damai. Aku datang siapa yang membawa bilang? pedang. Yesus bawa damai nggak? Nih orang nih dari tadi tuh bawa kitab sucinya ditentang mulu nih. Saya ini lebih baik keras teman-teman. Kenapa saya lebih lagi sangat respect dengan orang jujur. Ya iyalah.
Yesus saja keras tuh ngatain perempuan. Yesus pun ngatain muridnya bodoh loh. Kamu nggak tahu? Yesus ngatain, bodoh, begitu bodohkah kalian tidak mengerti? Yesus keras loh orangnya loh. Kamu pikir Yesus tuh lemah lembut kayak kamu gini? Enggak. Ketika ada orang, ya artinya saya tidak salah kalau saya itu keras menghadapi orang seperti kamu yang banyak menipu orang lain. Tapi saya kamu pelintir. Apa bedanya saya sama Yesus? Apa beda? Yesus manusia bukan? Yesus manusia bukan? Coba jawab. Yesus manusia nggak? Yesus ketika dunia 100% manusia, tapi ketika dia naik, dia sudah menjadi 100% Allah. Mana? Mana dalilnya? Datanya nih, anak manusia akan duduk. Nih, jangan lagi menipu, nggak ada dalil. Dia daging manusia. Bohong. Bohong lagi. Nih anak manusia duduk di samping Bapak nih. Bohong lagi, dibilang Tuhan lagi sama dia. Duduk di samping Bapak. Tuhan nih anak manusia, nih mana ada Tuhan, nih mana manusia, nipu lagi. Ajaran palsu. Jangan gitu lah Mbak. Mending pakai ayat kitab suci. Mulai sekarang anak manusia nih. Katanya bukan anak manusia. Dia sendiri ngaku anak manusia loh. Sudah duduk di sebelah kanan. Jangan gitu sayang. Lihat itu sudah. Berarti sudah itu udah naik belum? Nah mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Sekarang saya tanya duduk di mana? Ya di surga lah, di sebelah kanan Allah Bapa. Dia jadi apa di surga? Jadi apa di surga katanya? Jadi 100% Tuhan nih. Dia apa mulai baca baik-baik. Mulai sekarang. Iya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Ya sudah. Berarti kalau sudah berarti sudah duduk anak manusia lagi. Loh, anak manusia anak manusia sudah duduk. Anak manusia. Aduh. Bapak, ibu bacanya baik-baik dong. Loh, dan sekarang anak manusia sudah duduk. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah yang sudah duduk siapa? Allah Bapa. Dia yang sudah duduk siapa? Bahwa anak manusia yang tadinya di dunia sudah duduk. Paham? Iya, yang sudah duduk siapa? Ya anak manusia. Anak manusia atau sebelumnya menjadi manusia. Mana ditambahin lagi firman Tuhannya guys? Ditambahin, diartikan dong. Tuhan memberikan hikmat untuk menafsirkan. Oh berarti kamu sendiri yang menafsirkan barusan tadi. Oh ya udah bikin gereja sendiri aja lah. Oh bukan begitu gereja. Berarti gimana sih? Kamu baca nih Amsal pasal 3 nomor 5. Kita diberi hikmat untuk memahami firman, bukan cuma membaca. Berarti benar kata Yesus ya. Percuma kalian beribadah kepada aku karena ajaran kalian ajaran manusia nih. Tafsir nih. Loh, yang nafsir lu kok gue yang paling tafsir? Yang nafsir ini lu aku baca tadi. baca komen. Teman-teman perhatikan ya. Oh, Anda baper ya. Amsal. Apaan sih kayak anak kecil tahu Santi kayak gitu. Ternyata. Ngapain saya tersinggung? Itu kan kamu sendiri. Baper bawa perasaan. Lah, baper itu gimana? Baper tuh kayak kamu paling fikir. Udah lanjut. Saya ngapain? Cuma gitu aja dibahas. Lah harus dibahas lah kamu dari tadi udah lanjut. Ayo lanjut. Ya udah, kamu buka Amsal pasal 3 nomor 5. Coba kamu buka. Nih, kamu kan nafsirin sendiri tuh, kamu bilang punya hikmat. Nih, ini yang nggak boleh dilakukan kalian tuh, nih. Masa saya yang dari tadi ngelurusin ajaran Yesus nih? Percayalah kepada Tuhan, Santi, dengan segenap hatimu, Santi. Dan janganlah Santi bersandar kepada pengertian Santi sendiri. Ini larangan dari Amsal, Santi. Ngelanggar mulu sih kerjaannya Santi sih. Percayalah kepada Tuhan. Aduh, nggak ada hubungannya sama diberikan hikmat. Jadi kita nggak boleh dikasih hikmat sama Tuhan. Ya, bukti kamu diberi hikmat apa? Dari mana kamu bisa membuktikan? Kita nggak boleh dikasih hikmat sama Tuhan. Iya, dari mana saya bisa membuktikan kamu itu punya hikmat, bukan punya roh iblis? Dari mana saya bisa buktikan? Apa alasannya? Ya itu hikmat. Apa hikmat? Dari mana saya tahu kamu punya hikmat, bukan hakmat, bukan hukmot? Ngaku-ngaku punya hikmat, kamu tahu nggak? Tidak boleh loh ngaku-ngaku punya bijaksana dalam kitab suci kamu nggak tahu itu? Kamu ngerasa kayak seolah punya hikmat, seolah bijaksana ya? Bukan, Tuhan memberikan hikmat, kita mempelajari, memahami. Dari mana saya tahu kalau kamu itu punya hikmat dari Tuhan, bukan hikmat dari iblis? Karena kamu menyelewengkan kitab suci dari tadi. Kan dikatakan tuh jangan. Loh, ini loh, jangan. Oh gini loh, kata Yesus, penyesat itu serigala berbulu domba. Sebenarnya serigala tapi nyamar-nyamar jadi domba, kayak domba manis, kayak mendingan kayak saya tuh tegas kalian daripada sebaik semanis tapi penyesat. Ganti-ganti firman Tuhan. Yesaya tadi kamu ganti. Firman Tuhan dibilang, Tuhan memberikan hikmat untuk memahami firman Allah.
Ya coba, Itu loh. sekarang saya Bukan tanya. bersandar, beda loh. Hikmat sama pengertian sendiri beda. Berarti kamu Oke? mengaku kamu punya hikmat sekarang. Ya Tuhan memberikan hikmat. Ya kamu ngaku punya hikmat. Berarti kamu bijaksana. Ya, Kamu bijaksana. hikmat Oke. sama Ini bijaksana beda, Ibu. orang yang punya hikmat bijaksana nggak kemudian? Kamu tahu Ya 9 roh. beda. Orang yang bijaksana belum tentu berhikmat. Apa konsep? Oke, berarti Oke? yang saya tanya orang yang berhikmat itu konsekuensinya apa? Bijaksana nggak? Orang Kalau kamu berhikmat mengaku belum. kaya, otomatis kamu punya Orang uang. hik- Apakah tidak semua orang Orang punya uang itu bijaksana orang belum kaya? tentu Tapi orang kaya berhikmat. pasti punya uang. Gimana sih? Gitu aja nggak paham. Tidak semua orang kaya. Setiap orang yang punya uang belum tentu kaya. Tapi yang namanya orang kaya sudah pasti punya uang. Kalau setiap orang bijaksana belum tentu punya hikmat. Tapi orang hikmat punya kebijaksanaan nggak? Kalau nggak punya kebijaksanaan ketika punya hikmat, ngapain punya hikmat? Apa hebatnya punya hikmat? Aku ngaku doang. Saya tanya nih, ini lebih sombong daripada Paulus nih ya. Oh Kalau kamu iya, mengaku punya, langsung dihakimi iya dong. guys. Oh, Loh. kalian emang gitu ajarannya ya? Ajaran saya itu jelas begini, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Memang gini kami. Kami bukan Kalau orang saya yang mau ambigu, menanyakan sosok baik kembali itu. boleh? Kamu boleh bertanya, Boleh tapi nggak? kamu akui kamu punya hikmat itu Boleh maksudnya apa? nggak? Boleh Ya nggak? boleh lah. Ya boleh lah. Oke. Kenapa saya takut? Kenapa Tanya. kalian menyembah Muhammad? Itu tanda itu. Tanda on. Tunjuk data bahwa kami pernah nyembah Nabi Muhammad. Kapan saya pernah nyembah Nabi Muhammad? Dan apa definisi Atau menyembah? kalian Coba. percaya sama, atau enggak kalian ini menyembah Mekah? Apa sih? Belum selesai Mekah. Nabi Muhammad. Kamu pernah Fitnah tadi belum selesai. Mekah itu belum apa? selesai. Mekah itu apa? Lari lagi ke Mekah Mekah. Nabi itu Muhammad belum selesai. Ini makamnya kayak gini Nabi nih lompatnya Muhammad, kodok kan? nih. Sampai tangannya Bahas Nabi diangkat-angkat ke Muhammad. Arab. Aduh. Ini kamu ngerti nggak pertanyaan kamu itu? Ini orang perempuan ini teman-teman sejatinya penghujat, cuman sok baik depan kita. Oh, Dia so mengatakan baik. kita menyembah Nabi Muhammad. Coba tunjukkan ada tidak? Ini kan bukan pertanyaan yang sudah memframing Oke. teman-teman. Saya Mengapa kalian tunjukkan. menyembah Muhammad? Tunjukkan data kalau kami menyembah Muhammad Ya Sallallahu Alaihi udah, Wasallam. saya mau bertanya, kenapa ketika Jangan kita lari lagi- dulu. Ini belum Dengar selesai. Kamu dulu, memfitnah. dengar dulu. Nggak mau. Kenapa Kamu kalian memfitnah. mengangkat Pak Prabowo tangan berarti ketika nyembah Muhammad lagi ada di Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak kalian Prabowo angkat berarti tangan di Mekah? ngangkat tangan yang mana? Ngangkat tangan yang mana ini? Kita lagi selesaikan dulu. Mengelilingi Mekah. Tunjukkan kepada saya, apakah Ya, Pak apa? Prabowo, Pak Kenapa? Jokowi, Ibu Megawati Itu itu apa sebagai orang Islam artinya? menyembah Nabi Muhammad? Jangan kabur Artinya dulu apa dari mengangkat fitnahmu. tangan ke Yang Mekah mana itu? ngangkat tangan yang mana? Ya. Yang mana? Ini orang mau memfitnah sih dari Tapi tadi pernah sih. nggak kalian mengangkat tangan ke Mekah? Saya belum pernah. cium-cium. Angkat tangan apa? Cium apa? Cium-cium Mekah. Apa sih nih orang dari tadi fitnah mulu yang dilemparkan ke kita nih? Enggak, coba saya Mana? tanya, pernah nggak? Ya mana datanya? Yang artinya cium-cium Mekah, gitu. ke Cium-cium Mekah apa makamnya sih ini? Nabi Muhammad. Mekah itu apa? Mekah itu apa? Nah, yang makamnya Nabi Muhammad itu? Nih ODGJ nih kalau ngomong ODGJ di Oh, Mekah aja dibilang ODGJ. makam loh. Dua. Iyalah ODGJ Udah kayak gini nih. dikatain, saya tidak ada loh mengatakan Anda. Kamu tuh penyesat, ya kamu penyesat karena memperinci Iya, kitab tiga, Yahudi. Kedua kamu penyesat. pemfitnah, kamu pemfitnah Pemfitnah. mengatakan Pak Prabowo, Pak Jokowi itu penyembah Nabi Muhammad. Ingat teman-teman ya, catat ya, rekam ini. Perempuan ini mengatakan umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Saya minta data mana? Dia tidak berani menunjukkan. Dia itu bukan bertanya loh. Dia kalau bertanya tuh gini, diam dulu kau penipu ya. Kau bilang gini nih. Kalau saya tuh gini nih. Apakah kamu Diam menyembah Nabi dulu. Muhammad? Nah, itu baru tuh. Ya, Diam saya dulu ya. Contohnya gini teman-teman ya. Apakah kamu menyembah Nabi Muhammad? Nah, itu baru tuh kita jawab, enggak Santi. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Tapi yang Nah. ditanyakan dia apa? Kenapa kamu menyembah Nabi Muhammad? Pertanyaannya bernuansa framing di dalamnya. Di sini dia mengatakan seluruh umat Islam di dunia itu menyembah Nabi Muhammad. Dan sejatinya teman-teman akan melihat siapa asli wanita ini. Dia sok baik depan saya, tapi saya adalah orang paling ahli mengeluarkan aslinya si ular beludak. Kita akan tahu perempuan ini bukan wanita yang dia mempertonton kebaikan kan? Tapi kalian melihat nih, saya keras kan? Tapi kalian lihat, penghujat ini dari tadi saya tidak pernah menghujat Tuhannya, tapi dia mengatakan umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Apa? Playing victimmu nggak mempan di sini. Seluruh YouTube, 10 YouTube, hampir 100 YouTube melive-kan kita di sini. Semua orang melihat bagaimana kau dari tadi sok baik depan saya. Tapi kau katakan kami penyembah Nabi Muhammad. Bukan. Kalau kau bertanya, kau tanya baik-baik. Apakah umat Islam menyembah Nabi Muhammad? Ku jawab. Tapi kau bilang apa? Kenapa umat Islam menyembah Muhammad? Sejak kapan kami menyembah Nabi Muhammad? Dasar penipu. Gak boleh loh kak. Masa di Kristen boleh menipu sih kak? Mentang-mentang kakak itu sudah pasti masuk surga. Terus kakak menipu begini. Gak bagus loh sifat kakak ini loh. Kita kalau diskusi aja kak. Kakak bertanya, saya menjawab. Saya bertanya, kakak menjawab.
Kakak jangan so baik depan saya, karena Yesus mengajarkan nabi palsu dan penyesat itu sifatnya tuh di depan tuh kayak domba banget, tapi hasilnya serigala, Pak. Justru orang kayak kakak ini saya takutin nih. Kenapa? Sok baik tapi padahal ular beludak. Tahu nggak? Ular beludak tuh kenapa digelari ular beludak? Dia tuh pelan-pelan tapi matok. Mending kelihatan banget tuh penghujatnya biar kita tahu hati-hati dengan orang seperti ini. Tapi ini depan kita sok baik, saya dikatain ini, saya dikatain ini. Tapi Anda menuduh Pak Jokowi dan Pak Prabowo nyembah Nabi Muhammad. Coba sekarang ngomong. Saya di-mute. Udah ngomong aja di-mute. Dari Ayo. tadi di-mute. Udah ngomong sekarang, mana cepat tunjukkan Coba kami saya nyembah Nabi Muhammad. tanya, kenapa kalian cium makam Nabi Muhammad? Kenapa? Siapa yang cium makam Nabi Muhammad? Siapa? Oh, Anda ngelihat di TikTok, berarti itu salah ya? Ya salah lah, ngapain cium makam? Ya ngapain cium makam? Ya saya tidak tahu agama kalian. Ya kan Anda tanya saya jawab, saya belum pernah mencium makam, lagian saya nggak butuh mencium makam, ngapain saya cium? Berarti bagus Anda, bagus. Saya ajukan jempol kalau tidak mencium. Lah Anda nuduh siapa cium makam ini? Ini saya orang tidak tahu, apa sih banyak orang di ini? TikTok. Ya banyak udah lu di tanya video. sama dia. Kalau Anda Terus, tanya motif sama orang, tanya sama orangnya. Lu ngapain Kenapa cium-cium itu? pas lagi Kenapa mengelilingi Mekah, kenapa angkat tangan ke arah Mekah? Siapa yang angkat tangan? Waduh, banyak yang saya lihat loh. Ya mana fotonya? Screenshot dulu. Angkat tangan Coba sambil screenshot. berdoa, sambil Ya nangis screenshot gitu. dulu. Kenapa Screenshot dulu. nangis gitu? Anda bisa Apa lihat sih ini tuh orang? sendiri. Astagfirullah, udahlah ya, udah. Kalau Mbak, dibilang saran cium saya. patung Yesus, maaf kami Udah nggak cium gini ya. patung-patung. Gini saran Ya, saya, Santi. Kita tidak cium patung. Santi, Itu dengerin hanya saya. Lu ngomong sama gue, lu di komal gue, lu ngomong sama netizen lagi. Gimana sih Anda nge-mute mulu Ngomong dari sama tadi? gue, Tadi saya, Santi. Anda dari tadi ngomong loh, saya diam. Lah ini komal saya. Ya iyalah ngomong dulu komal. nyerocos gini. Santi, saran gue. Kalau lu nggak Parah. berilmu, rendahkanlah hati lu. Udah tahu. Belajar, jangan belajar. Lah saya hanya di belajar. dalam- Saya belajar nih. Buktinya saya lebih tahu Ya daripada saya kamu mau nih. bertanya, jangan lari dulu. Kok lari? Kenapa kalian mengikuti Muhammad gitu? Ya karena dia rasul. Ya harus ngikutin. Kenapa? Ini apa nih? Mekah itu apa sih isinya? Penasaran Mekah saya. itu kota. Ya datanglah ke sana, lihat Mekah itu kota. Terus Yang dikelilingin itu apa? itu Ka'bah. Iya, apa Ka'bah? Ka'bah itu sama seperti Bani Israel punya tembok ratapan yang dimana itulah Bait El. Bait Tuhan bukan berarti Tuhan punya rumah. Tapi itu kiblat. Karena dalam perjanjian lama, Tuhan Bani Israel juga memerintahkan Bani Israel itu berdoa mengharap ke kiblat, menghadap kiblat. Iya, itu kalau apa Ka'bah? Ka'bah itu Bait El. Beda ya Ka'bah Rumah yang sama diperun- makamnya Muhammad beda Ya ya? beda lah. Oh, Hmm. beda. Kirain sama. Gantian dong saya yang nanya nih. Kenapa kamu joget-joget di gereja? Joget-joget, menari. Iya. Ya kenapa joget-joget di Beda gereja? menari sama joget. Karena Iya, seperti kenapa? Daud, Kenapa? Daud saja menari. Loh, Di dalam berarti kamu Alkitab bukan ada. ngikutin Yesus, tapi ngikutin Daud berarti. Kenapa nggak ikut seperti Daud Karena ngambil bini orang? Karena di situ salah satunya dosa Daud, karena Daud, itu kan manusia. Daud kamu ngikutin Daud yang ngambil bini orang. Tuhanmu Yesus. Berarti kamu ngikutin perjanjian lama dong. Katanya perjanjian lama nggak berlaku lagi nih, nggak jelas nih Lah. si cewek nih. Yesus itu kekal, Yesus itu ada ketika perjanjian lama, tapi namanya bukan Di mana Yesus di perjanjian lama? Yesus itu kekal, makanya dibikin alat Tritunggal. Kekal tapi mati. Ya, Gimana sih udah ini? nggak ngerti. Belajar Kekal dulu tapi deh, Mbak. mati. Ini belajar nih. Menari itu ujian. Kekal Menari tapi juga mati. nggak asal Menari joget-joget pujian. kayak itu. Ya coba beda. aturan menari menurut Daud gimana aturannya? Tangan dulu apa kaki dulu? Yang ke atas? Apanya? Aturan menari menurut Daud gimana? Kaki dan tangan memuji dia. Ya gimana caranya? Tutorialnya coba ditunjukin. Tutorial menari gimana? Anda tahu menari nggak? Anda tahu menari Nari nggak? Pak, Beda nari, loh sama nari joget. apa? Tari Kalau Padang. joget, pantatnya Iya, tari apa? digoyang-goyangin. Tari Kalau Padang joget, pantatnya digoyang. atau tari lelang kangkung atau tari reok. Nah, tari apa? Tari banyak. Tari apa di gereja? Tari jaipong. Tari apa di gereja? Gombal gambul. Kabur. Tolonglah, jangan permalukan diri kalian sebagai hamba Tuhan. The religion of Jesus was Islam.
Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.